Serial WandaVision berakhir dengan cukup menyedihkan, di mana Wanda kemudian harus berpisah dengan anaknya. Selain itu, Agatha alias Agnes yang ditetapkan sebagai musuh utama kemudian dikutuk untuk tetap tinggal di kota kecil Westview dengan tunduk di bawah belenggu sihir Wanda. Namun kisah WandaVision belum selesai dan dilanjutkan dengan serial Agatha All Along sebagai spin-off-nya. Secara garis besar, Agatha All Along mengisahkan tentang usaha yang dilakukan oleh Agatha untuk kemudian bisa mendapatkan kekuatan sihirnya kembali setelah disadarkan dari belenggu kutukan Wanda. Selain itu, ada juga karakter baru yang menjadi perwujudan atau reinkarnasi dari anak Wanda Maximoff yang akan dikisahkan secara lengkap melalui video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan alur lengkap dari serial Agatha All Along full 1 season. Sebuah rangkuman yang cocok disaksikan bagi kalian yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk bisa menyaksikan serialnya satu persatu secara penuh. Total ada 9 episode yang dirilis dan kami sudah merangkumnya dalam satu konten video. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Kisah ini diawali dengan memperlihatkan detektif wanita bernama Agnes O'Connor yang sedang berpergian mengendarai mobil. Dia bersenandung dan dari ekspresi yang diperlihatkan, sepertinya dirinya sedang terfokus memikirkan sesuatu. Hingga tibalah detektif tersebut di sebuah lokasi tempat petugas kepolisian berkumpul. Dirinya menyapa salah satu petugas yang dikenal sebagai Herb, yang merupakan penduduk asli dari kota kecil Westview. Keduanya kemudian berbincang dan Agnes membahas mengenai dirinya yang sudah menyelesaikan masa hukuman membosankan akibat menyerang seorang terdakwa dalam suatu kasus membuatnya harus dirumahkan. Sekarang hukumannya sudah selesai dan atasan mereka memerintahkan Agnes untuk kembali bertugas. Inilah alasan kenapa dia berpergian mengendarai mobil untuk menuju ke lokasi penemuan jenazah misterius. Agnes kemudian mendatangi jenazah yang dimaksud dan sesuai penjelasan dari Herb, mayat yang ditemukan adalah wanita tanpa identitas. Sesuai dengan luka yang terdeteksi, diperkirakan mayat tersebut seperti terkena trauma akibat tertimpa benda tumpul. Ketika menyaksikan penemuan mayat tersebut, gelagat yang Agnes perlihatkan kemudian menjadi berbeda, membuat Herb kemudian merasa heran karena tidak biasanya rekannya itu tampak murung dan terlarut dalam kesedihan. Jika diperhatikan, mayat tersebut memiliki ciri mengenakan celana jeans ketat, hoodie berwarna gelap, dan pada ujung jari tangannya terdapat noda hitam, menandakan ada unsur misterius di balik mayat wanita tanpa identitas tersebut. Sebagai seorang detektif, Agnes mencoba menelusuri lokasi sekitar penemuan mayat dan dia menemukan pin atau bros misterius yang dirahasiakan dari Herb. Hingga ketika petugas forensik membalikan tubuh jenazah tersebut, wajahnya disembunyikan dari bidikan kamera, namun Agnes memberikan reaksi yang membingungkan antara mengenali identitasnya atau tidak mengenalinya. Setelah melihat penemuan mayat tersebut, detektif Agnes langsung menuju perpustakaan dan mendahului antrean memanfaatkan jabatan resminya. Kedatangannya kemari karena sesuai penuturan dari Herb, terdapat kartu perpustakaan yang ditemukan bersamaan dengan penemuan mayat wanita misterius. Jadi Agnes menemui Dottie Jones selaku penjaga perpustakaan untuk menemukan sedikit petunjuk. Namun, tidak ada keterangan identitas di balik kartu perpustakaan yang ditemukan, selain buku berjudul Dialogue and Rhetoric, Non-Histories of Learning and Debate, karya Andrew Hugo. Buku ini bahkan tidak dipinjam oleh pemilik kartu, melainkan hilang karena dicuri sejak 3 tahun lalu. Dialogue and Rhetoric, Known History of Learning and Debate by Andrew Hugo. Karena penasaran, detektif Agnes memutuskan untuk melihat salinan dari buku tersebut, barangkali dia bisa menemukan sedikit penjelasan. Sayangnya, ketika tiba di lokasi tempat buku tersebut disimpan, semua salinannya terlihat lenyap hancur akibat terbakar. Dan ini semakin diperkuat dengan penjelasan dari pria penjaga perpustakaan. Everything destroyed. Detektif Agnes kemudian memutuskan untuk kembali ke kantor tempat dia bekerja. Di sana dia disambut oleh atasannya yang tidak lain adalah Phil Jones. Di sini Agnes langsung melaporkan mengenai rak buku perpustakaan yang dibakar oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, membuat atasannya segera mengirimkan bawahannya untuk menyelidiki tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan, atasannya juga melaporkan bahwa pemeriksaan sampel DNA dari tanah yang ada pada kuku tangan dan kuku kaki dari mayat wanita yang tidak dikenal, hasilnya sudah keluar.
Namun anehnya, jenis tanah yang terdapat pada bagian tubuhnya tidak cocok dengan tanah tempat dia ditemukan. Ada juga endapan dari jenis mikroba tertentu yang biasa ditemukan hanya di wilayah Eropa Timur. There were traces of a particular microbial sediment only found in Eastern Europe. Untuk dugaan sementara, Agnes dan Herb sebelumnya sudah beranggapan bahwa mayat tersebut dipindahkan atau dibuang menuju kemari, sehingga masuk akal kenapa dia memiliki perbedaan dengan lokasi penemuan mayatnya. Tidak berselang lama, kemudian datanglah petugas lain yang dikenal sebagai Rio Vidal. Agnes sendiri terlihat sudah mengenal wanita tersebut, namun hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Sehingga meskipun Vidal datang untuk membantu penyelidikan, Agnes justru beranggapan dia hanya ingin mengambil alih penyelidikan yang sedang Agnes lakukan. Guna menepis dugaan tersebut, Vidal kemudian langsung to the point dengan membahas mengenai bukti yang ditemukan. Menurutnya, ada kejanggalan di lokasi penemuan jenazah. Ini seperti tidak ada bekas daun-daun yang tersingkir akibat pergerakan pelaku pemindahan, dan yang paling aneh, tidak ditemukan adanya jejak kaki dari pelaku, seolah menandakan bahwa mayat tersebut seperti datang secara ajaib begitu saja. Agnes yang berpikiran logis tentu menepis hal tidak masuk akal tersebut. Dirinya lebih percaya bahwa kasus seperti ini memang sering terjadi di wilayah kota kecil, sehingga sangat minim barang bukti yang bisa ditemukan. Mendengar jawaban tersebut, Rio Vidal kemudian menyerahkan semuanya kepada Agnes dan menyindir dengan mengatakan bahwa masalah tersebut hanya bisa diatasi oleh penduduk asli dari Westview, seperti Agnes yang sudah tinggal di sini seumur hidupnya. Who better to solve the mystery than one of Westview's very own? Perkataan tersebut membuat Agnes terdiam, seperti mendapatkan semacam tamparan. Agnes kemudian mengusir Vidal agar tidak mengganggunya dalam menelusuri kasus misterius ini. Tidak berselang lama, Agnes kemudian mendatangi pria bernama Norm yang berprofesi sebagai penjual perhiasan. Di sana dia menanyakan mengenai bros temuannya yang ternyata merupakan barang antik. Jadi sesuai dengan penuturan pria tersebut, bros itu kemungkinan berasal dari Amerika Utara atau juga New England dan sudah ada sejak akhir abad ke-17. Analisa ini berdasarkan dari bahan bakunya yang terbuat dari cangkang siput laut khusus yang dikenal sebagai Cory. Selain itu, bros tersebut terdiri dari 3 gambar dewi yang berarti gadis, ibu, dan nenek sepuh. Saat dibuka, di dalamnya terdapat semacam potongan rambut misterius, membuat Agnes sedikit mematung seolah seperti mengetahui apa benda tersebut. Saat akan ditawar seharga $200, Agnes kemudian menolak dan mengaku akan menjualnya di eBay dengan kisaran harga yang sudah pria itu berikan. Malam harinya, Agnes dibuat resah. Dirinya masih bingung dan mencoba untuk menghubungkan bukti-bukti yang sudah berhasil ditemukan. Gilanya, setiap huruf awalan dari judul buku yang dicuri jika digabungkan membentuk satu kata baru, yakni Darkhold. Belum sempat Agnes menyelesaikan penulisan katanya, atasannya kemudian datang dan menyuruhnya untuk pulang lalu beristirahat. Setibanya di rumah, Agnes sempat bersedih setelah dia membuka kamar dari anak kecilnya yang bernama Nicholas Scratch. Anak kecil itu sangat cerdas dan berprestasi, tapi melihat ekspresi Agnes yang kembali bersedih, bisa diasumsikan bahwa anak kecil itu sekarang sudah tiada dan hanya terdapat benda-benda penuh kenangan di dalam kamarnya. Belum sempat Agnes beristirahat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan dari detektif Vidal. Wanita itu sadar bahwa hari yang Agnes lalui cukup berat, jadi dia menawarkan pizza untuk dimakan bersama. Sambil berbincang, Agnes kemudian melaporkan bukti lain yang kemungkinan bisa membantu penyelidikan. Jadi sekitar 1 jam sebelum waktu kematian, ada kecelakaan mobil di wilayah Eastview. Rio Vidal kemudian mengatakan bahwa Agnes tidak pernah sekalipun meninggalkan Westview, apalagi sampai ke lokasi seperti Eastview. Perkataan Vidal yang menyebutkan bahwa Agnes tidak pernah berpergian dari Westview kembali membuat wanita itu menjadi mematung seperti tersadar akan sesuatu. Keanehan dari ekspresi yang selalu Agnes tunjukkan seolah menandakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Rio Vidal kemudian melanjutkan pembicaraan dan kembali membahas mengenai mobil yang kecelakaan. Terdapat bercak darah di bagian jok belakang, sehingga Agnes berkesimpulan bahwa jenazah tersebut kemungkinan dipindahkan dengan kantung udara yang mengembang, dan pelakunya berjumlah lebih dari 1 orang. Tapi meskipun 2 kejadian ini bisa saling berkaitan, Agnes terus merasa bahwa caranya melihat penemuan mayat tersebut selalu salah dan dirinya tidak bisa memastikan kejadian aslinya. Di sini Agnes kembali mematung saat Vidal menanyakan alasan kenapa dia membencinya. Agnes tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut selain hanya terlihat kebingungan. Di tengah-tengah percakapan, Agnes dikejutkan dengan suara benda jatuh, di mana ketika didatangi, dia malah menemukan seorang remaja yang menyusup ke dalam rumahnya. Kejar-kejaran kemudian terjadi, dan remaja tersebut terhenti setelah terserempet mobil yang melintas, membuat Agnes bisa mengamankannya dengan mudah. Mulailah Agnes menginterogasi remaja tersebut, namun data kepolisian tidak mengenali siapa pelaku penyusupan ini, di mana berarti dia baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran hukum.
Kekerasan bahkan sempat terjadi akibat remaja tersebut yang mengolok-olok Agnes dengan menyebutkan bahwa dirinya sempat diskors tanpa digaji akibat perlakuan kasarnya kepada tersangka. Hingga ketika situasi sudah lebih tenang, remaja itu mengaku bahwa dia melakukan penyusupan karena sedang mencari sebuah road alias jalan. What were you after? The road. Mendengar pengakuan tersebut, tentu Agnes merasa bingung. Namun remaja menambahkan bahwa hanya Agnes seoranglah yang mengetahui secara jelas bagaimana menemukan jalan yang remaja itu inginkan. Agnes kemudian mengganti pertanyaan, dia menanyakan di mana remaja tersebut ketika malam sebelumnya pukul 1 hingga 3 dini hari. Remaja tersebut kemudian menjawab bahwa dia tidur di dalam kamarnya. Namun jawaban seperti itu tidak membuat Agnes merasa puas. Agnes yang menaruh curiga langsung menuduh jika remaja tersebut terlibat ke dalam pembunuhan mayat perempuan yang tidak dikenal. Namun ketika Agnes memperlihatkan foto penemuan jenazahnya, secara ajaib foto-foto tersebut berubah menjadi foto halaman rumah seseorang yang dipenuhi dengan bunga-bunga cantik. Tidak hanya itu, Vidal yang menunggu di luar sekarang sudah menghilang, ditambah cermin dua arah yang tiba-tiba berubah menjadi lukisan. Siapa sangka remaja tersebut ternyata dekat dengan kekuatan sihir, karena selain penampilannya yang eksentrik, ujung jarinya yang berwarna gelap seolah menunjukkan bahwa dia sering melakukan semacam ritual tertentu. Hingga Agatha terpaksa mengurungnya di dalam sel setelah penyusupan yang dilakukannya, juga perbuatan aneh dari remaja itu dengan merapalkan mantra bukannya menjawab pertanyaan dari Agnes. Untuk memastikan bahwa penemuan jenazah tersebut memang benar adanya, Agnes langsung menuju ke ruang autopsi tempat menyimpan jenazah misterius tersebut. Saat dia masuk, ternyata tidak ada jenazah apapun di sana. Tapi setelah Agnes fokus dan mengingat ciri-ciri jenazah tersebut, secara ajaib jenazahnya sudah terbaring begitu saja. Ketika Agnes mendekat, dia menyadari bahwa kartu perpustakaan terpasang di ujung jari kaki jenazah tersebut. Rambutnya juga berwarna scarlet alias kemerahan, dan ketika kartunya diambil, tiba-tiba muncul tulisan Wanda Maximoff dengan tanggal 13 Oktober terpampang secara ajaib. Rio Vidal kemudian muncul dan langsung menjelaskan. Menurut penjelasannya, jenazah tersebut adalah penyihir wanita yang meninggal bersama dengan semua salinan dari Darkhold. Peristiwa tersebut kemudian membuat Agnes terjebak di dalam mantra yang terdistorsi. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Agnes merasakan hawa panas yang sangat menusuk, membuatnya melepaskan shawl dan jaket yang dikenakannya. Selama melepaskan pakaian, kostum Agnes selalu berubah-ubah, mengingatkan kita pada penampilannya dalam serial WandaVision. Hingga ketika Agnes berubah ke dalam warna hitam putih seperti acara sitkom yang dibuat oleh Wanda, perkataan Rio Vidal semakin menekankan dirinya hingga sekarang tersadar bahwa dia adalah Agatha Harkness, penyihir yang terperangkap untuk menjalani kehidupan di dalam Westview setelah pertarungannya melawan Scarlet Witch. Pagi harinya, masih dalam kondisi telanjang bulat, Agnes kemudian menemui Herb dan menanyakan semuanya. Jadi, selama 3 tahun setelah dikutuk oleh Wanda, sosok yang tidak boleh disebutkan namanya oleh penduduk Westview, Agatha selalu menjalani hari-harinya sebagai Agnes tanpa bisa terbebas dari kutukan tersebut. Barulah beberapa hari ini dirinya terlihat berbeda dan akhirnya bisa terbebas dari kutukan sihir Wanda setelah pertemuannya dengan Rio Vidal semalam. Agatha kemudian kembali ke rumah dan dia menyadari bahwa kekuatan sihirnya sudah lenyap. Ruang bawah tanahnya juga sudah menjadi ruang perabotan biasa, padahal sebelumnya tempat tersebut sangat kental dengan unsur magis dan sihir. Sekarang, setelah kesadarannya kembali, Agatha berniat untuk mendapatkan kembali kekuatan sihirnya yang sudah dihilangkan oleh Scarlet Witch. Perkataan itu diucapkannya sembari memeluk Senior Scratchy, kelinci peliharaan kesayangannya. Agatha juga menemukan remaja yang sempat menyusup ke dalam rumahnya, dan penemuan ini membuktikan bahwa remaja tersebut memang benar ada, bukan hayalan di dalam kepala Agatha imbas dari kutukan Wanda. Tidak berselang lama, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan diikuti dengan kedatangan Rio Vidal dengan kostum yang berbeda dari sebelumnya. Wanita itu langsung menyerang Agatha dan terlihat sangat senang karena sekarang bisa menemukan keberadaannya. Mengingat dengan kemampuan sihir Darkhold, Agatha menjadi tidak terlacak dan sangat sulit untuk ditemukan. Sekarang dengan Darkhold yang sudah lenyap, maka Rio Vidal dapat dengan mudah menemukannya. Nah, sekarang semuanya terlihat jelas. Jadi, penemuan jenazah dari Wanda sebenarnya hanya ada di dalam pikiran Agatha saja, dan semua itu hanyalah delusi dari bermasalahnya efek sihir Wanda. Kasus penemuan jenazah juga bisa menggambarkan bagaimana status dari Scarlet Witch untuk saat ini, di mana memang benar dirinya sudah meninggal. Sihir Wanda yang terdistorsi bisa dijelaskan dengan berubahnya foto-foto penemuan jenazah yang menjadi foto-foto halaman rumah seseorang, karena memang pada dasarnya foto tersebut kembali ke dalam kondisi semula di luar pengaruh sihir Wanda. Dan penemuan remaja laki-laki dalam kondisi terikat ini menandakan bahwa proses interogasi dan penahanan yang dilakukan sebelumnya
Semuanya terjadi di dalam rumah milik Agatha, lalu semuanya terjelaskan setelah dia terbebas dari sihir Wanda. Sementara keterlibatan dari Rio Vidal, dia memang sengaja datang dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran dari Agatha yang selama ini terjebak sebagai Agnes. Keduanya kemudian saling serang, namun karena Agatha yang sekarang menjadi manusia biasa, tentu Rio Vidal lebih mendominasi selama pertarungan. Sayangnya, Vidal tidak boleh membunuh Agatha mengingat keduanya yang terikat pada aturan tertentu. Sehingga Vidal terus menyerang dengan harapan Agatha lah yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam kondisi terdesak, Agatha kemudian beranggapan bahwa perkelahian keduanya sangat jauh dari kata adil. Untuk itu Agatha memohon agar diperbolehkan mendapatkan kekuatannya kembali, agar bisa bertarung dengan sepadan dan bisa diketahui siapa di antara mereka yang merupakan penyihir terkuat. Mendengar perkataan tersebut, sebagai sesama penyihir, Rio Vidal kemudian bisa mengerti. Namun dia tidak akan pergi begitu saja. Vidal akan membocorkan lokasi tempat Agatha menetap, dan setidaknya ketika senja tiba, kelompok yang dikenal sebagai Salem Seven akan menemukannya lalu mengeksekusinya. But I'll be sure to tell them where to find you. The worst of them, the Salem Seven. Semua ini tentu berhubungan dengan perbuatan Agatha di masa lalu yang memanfaatkan kekuatan sihir gelap, padahal tindakan tersebut sangat dilarang oleh perkumpulan penyihir. Dan setelah dia terlepas dari kekuatan Darkhold, setelah berabad-abad lamanya, inilah saat yang tepat untuk mengeksekusinya. Bisa dengan cara digantung, dibakar, atau ditenggelamkan selayaknya bagaimana manusia di masa lalu menghabisi seorang penyihir. Sekarang dengan waktu yang sangat terbatas, Agatha harus memikirkan cara terbaik bagaimana mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan ancaman Rio Vidal yang akan membocorkan lokasi Agatha, sekarang dia hanya memiliki waktu sebelum senja untuk melarikan diri. Ketika akan meninggalkan rumahnya, remaja asing tersebut justru meminta Agatha untuk mengantarkannya menuju sebuah lokasi yang dikenal sebagai The Witch's Road, alias Jalan Para Penyihir. Take me to Witch's Road! Awalnya, Agatha terlihat tidak tahu dengan apa itu Witch's Road. Ini sengaja dilakukan karena penyihir yang asli pasti akan berpura-pura tidak tahu guna merahasiakan jalan misterius tersebut. Sebuah jalan di mana siapapun yang bisa melewatinya hingga sampai ke ujung jalannya, maka apapun yang diinginkan pasti akan dia dapatkan. Awalnya, Agatha menolak keinginan dari remaja tersebut, mengingat sosoknya yang masih sangat muda sehingga dianggap tidak layak untuk melintasi jalur penyihir yang penuh dengan bahaya dan bisa membunuhnya. Namun remaja tersebut tetap berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya. Dimulai dari pengakuan dirinya yang sering membaca buku atau informasi apapun mengenai penyihir Salem dan juga Agatha. Mulai mempelajari ilmu sihir dan bahkan remaja itu mengaku bahwa dirinya lah yang sudah melepaskan Agatha dari pengaruh sihir Scarlet Witch, seperti yang dilakukan pada saat adegan interogasi. Melihat ambisinya yang sangat kuat, Agatha kemudian penasaran dan menanyakan kenapa remaja itu sangat ingin melintasi Witch's Road. Membuat anak berusia 16 tahun itu membocorkan alasannya. Menurutnya, dia sangat tertarik dengan dunia sihir. Namun mempelajari kekuatan seperti itu tentu ada batasannya. Jadi dengan dibawa menuju ke dalam Witch's Road, remaja tersebut bisa mendapatkan kekuatan sihir dengan lebih cepat, terutama kekuatan untuk mengeluarkan energi ledakan, energi perisai perlindungan, dan bisa terbang melayang. Untuk itulah dia meminta Agatha agar menemaninya, karena sebagai seorang penyihir yang sangat diidolakannya, tentu Agatha mengetahui bagaimana cara terbaik untuk bisa melewati jalur berbahaya tersebut. Pada akhirnya, remaja tersebut berhasil meyakinkan Agatha bahwa Witch's Road akan memberikan sesuatu yang kurang dari diri kita jika kita berhasil sampai ke ujung jalannya. Agatha membutuhkan kekuatan sihir yang sudah dihilangkan oleh Wanda, sementara sang remaja juga menginginkan hal yang sama. Dia juga menginginkan kekuatan sihir. Mulai dari saat ini, Agatha kemudian tersadar dan ide dari remaja tersebut terdengar cukup menarik baginya. Apalagi ancaman dari Rio Vidal yang akan melaporkan penemuannya kepada Salem Seven yang akan datang pada senja hari nanti. Membuat Agatha yang tidak lagi memiliki kekuatan sihir kemudian merasa yakin untuk bersedia melintasi apa yang dikenal sebagai jalan penyihir. Namun anehnya, ada hal menarik ketika Agatha menanyakan siapa nama dari remaja tersebut. Terlihat mulutnya ditutup oleh sihir misterius sehingga para penonton dan juga Agatha sendiri tidak mengetahui siapa nama aslinya. Who are you? My name is... Keduanya kemudian bersiap untuk berpergian, namun di tengah jalan, Agatha menyaksikan bekas rumah milik Wanda Maximoff yang langsung membuatnya teringat akan apa yang sudah pernah penyihir itu lakukan kepadanya.
Agatha bahkan meludah di depan tempat tersebut, menandakan kebenciannya yang masih membekas setelah dikutuk menjalani kehidupannya sebagai Agnes selama 3 tahun lamanya. Nah, mengingat Witch's Road yang sangat berbahaya, maka siapapun yang akan memasukinya membutuhkan bantuan dari persaudaraan penyihir atau yang lebih dikenal sebagai Coven. Namun, mengingat rekan sesama penyihir Agatha sudah dilenyapkannya di masa lalu, maka sekarang dia harus membentuk persaudaraan penyihir baru dengan menemui beberapa orang spesial yang bisa direkrut sebagai anggota. Dengan menaiki sebuah mobil, keduanya kemudian meninggalkan Westview, kota kecil yang penuh dengan kenangan kurang menyenangkan. Saat remaja menanyakan di mana mereka bisa menemukan para Coven, Agatha menjelaskan bahwa dimanapun mereka berada, pasti ada anggota Coven yang bisa ditemukan. Ini sudah menjadi aturan tidak tertulis dari Coven State. Jadi dalam setiap radius 5 km, maka akan ada seseorang yang dianggap cocok untuk menjadi anggota perkumpulan penyihir. Informasi ini dianggap cukup berharga, namun Agatha yang bersifat dingin justru menolak untuk menuliskan catatan kecil dan malah membuang pulpen milik remaja tersebut. Pada intinya, tidak ada spek minimum yang dibutuhkan untuk bisa membentuk Coven. Sekecil apapun kekuatan bisa diterima karena inti dari Coven sendiri adalah bersatunya sejumlah penyihir, di mana hal ini akan membuat mereka menjadi semakin kuat. Jadi tidak perlu penyihir dengan kekuatan dahsyat untuk bisa dijadikan sebagai anggota dari perkumpulan ini. Kunjungan pertama Agatha tertuju pada seorang wanita peramal. Di sini Agatha mengaku sebagai seorang wanita yang datang bersama dengan anak laki-lakinya. Kedatangannya adalah untuk menanyakan mengenai lokasi dari sejumlah emas batangan yang dikubur oleh mendiang suaminya. Penyamaran ini sengaja dilakukan guna mengetes apakah peramal tersebut memiliki kemampuan yang layak untuk bisa bergabung ke dalam Coven. Sang peramal terlihat berakting dan memberitahukan lokasi di mana batangan emas disimpan. Melihat hal ini, Agatha merasa yakin bahwa wanita itu hanya peramal gadungan tanpa memiliki kelebihan khusus. Namun ketika Agatha hendak pergi dari sana, siapa sangka peramal itu malah menunjukkan hal yang mengejutkan. Dengan jelas, peramal tersebut kemudian membocorkan bahwa Agatha adalah wanita yang sempat terbelenggu di bawah pengaruh orang lain yang sempat dia sakiti. Kebebasannya diambil selama 3 tahun, dan ini bukan pertama kalinya Agatha dikhianati oleh sesama penyihir, tapi dirinya bisa tetap selamat. Bahkan peramal itu mengetahui inilah alasan dibalik kedatangan Agatha menuju ke tempatnya. Melihat keakuratan ramalan yang dibacakan, Agatha merasa yakin bahwa dia berhasil menemukan seseorang yang dirasa cocok. Sayangnya, peramal yang dikenal sebagai Lilia tersebut rupanya tidak tertarik dengan keinginan Agatha. Alasannya karena dia sudah mengetahui reputasi dari penyihir jahat itu, sehingga memilih menolak untuk bergabung dengannya. Sekarang Lilia lebih menyukai tinggal sendirian karena pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan. Peramal itu terkenal sering diusir dari pemukiman karena selalu akurat dalam membacakan setiap kejadian yang akan datang. Jadi jika bergabung bersama dengan Agatha yang terkenal sebagai penyihir jahat, kehidupannya yang sekarang damai bisa terancam. Hingga ketika Agatha menyebutkan akan melintasi Witch's Road, Lilia terlihat tertarik meskipun dia masih merasa takut jika mereka sampai di sana. Agatha akan mengambil kekuatannya tepat setelah mendapatkan kekuatannya kembali. Oleh karena itu, Agatha kemudian membeberkan bahwa dia tidak akan bisa mengambil kekuatan dari penyihir lain, kecuali jika penyihir tersebut menyerangnya terlebih dahulu, dan ini terlihat sama seperti dengan kejadian di masa lalu. Lilia kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk meramalkan nama-nama penyihir yang bisa diajak oleh Agatha dengan tujuan sebagai pengganti keikutsertaannya. Namun, namanya sendiri justru tertulis di sana, menandakan bahwa dia harus bergabung bersama dengan perkumpulan penyihir yang dibentuk oleh Agatha. Dengan imbalan kekuatan sihir yang bisa didapatkannya setelah melintasi Witch's Road, ditambah posisinya sekarang yang akan diusir dari tempat tinggal yang sudah habis masa sewanya, pada akhirnya Lilia tertarik untuk bergabung ke dalam Coven yang dibentuk oleh Agatha. Ketika keduanya bersiap menemui anggota selanjutnya, Agatha dikejutkan dengan keberadaan burung gagak misterius, seolah menandakan bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh seseorang. Kunjungan Agatha selanjutnya adalah mendatangi seorang wanita bernama Jennifer Kell. Dia adalah seorang pendeta tinggi yang ahli meracik ramuan yang sudah kehilangan kekuatan sihirnya sejak 1 abad yang lalu. Sehingga sekarang menjelma menjadi seorang peracik parfum, produk perawatan tubuh, dan pembuat lilin aromaterapi yang bahkan bisa dikonsumsi. Agatha langsung mengungkapkan niatnya untuk membentuk sebuah perkumpulan penyihir. Namun serupa dengan Lilia, wanita yang ditemuinya ini terlihat menolaknya. Alasannya tidak jauh berbeda, Agatha terkenal sebagai penyihir dengan reputasi yang buruk, bahkan sempat membunuh sesama penyihir, di mana hal itu sangat dihindari.
Namun, sang remaja yang tidak diketahui namanya itu rupanya memiliki cara yang cerdik untuk meyakinkan Jennifer Kell. Dengan memperlihatkan artikel dari sebuah website di mana ada laporan bahwa Jennifer dituntut karena produknya yang cacat, bahkan bisa mencederai konsumen, dan jika terbukti bersalah, maka dia akan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun lamanya. Sekarang, dengan status kekuatan sihirnya yang terkekang, ditambah nasibnya yang terkait dengan masalah hukum, pada akhirnya Jennifer Kell mau bergabung ke dalam Coven untuk menuju Witch's Road dan mendapatkan kembali kekuatan sihir yang semula dibelenggu. Sebelum menemui kandidat selanjutnya, Agatha yang lapar memutuskan untuk makan siang. Dirinya juga membahas mengenai anggota selanjutnya yang merupakan seorang Blood Witch alias manusia dengan darah keturunan penyihir. Ibu dari sasarannya ini adalah seorang penyihir wanita yang merupakan bintang rock terkenal dari sebuah band yang bernama Lorna Wu and the Coral Shore. Namun, sama seperti kemunculan burung gagak misterius yang seolah sedang memantaunya, kali ini ada tikus liar yang berada di dekat Agatha, membuat wanita itu segera pergi mendatangi calon anggota selanjutnya. Keduanya kemudian pergi menuju sebuah toko di dalam mall yang menjual aksesoris. Melihat sasarannya berhasil ditemukan, Agatha menyusun rencana dan meminta agar remaja berlari sehingga pasti akan diamankan oleh sasaran. Tepat ketika petugas keamanan datang, Agatha mengaku bahwa wanita tersebut menyerang keponakannya begitu saja, padahal dia tidak mencuri apa-apa. Akibat dari perbuatannya tersebut, sasaran Agatha kemudian dipecat karena dianggap sudah melakukan kesalahan fatal. Memanfaatkan situasi setelah pemecatan, Agatha berusaha membujuk sasarannya yang kemudian diketahui bernama Alice Wu Gulliver, anak dari Lorna Wu, pencipta lagu The Ballad of the Witch's Road yang sangat terkenal. Agatha meyakinkan wanita itu dengan menganggap Witch's Road adalah lokasi nyata dan memang benar adanya, yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana nasib dari ibunya. Sayangnya, Alice tetap menolak dan dia tidak berminat dengan bujukan dari Agatha. Sekarang, Agatha hanya memiliki sisa waktu 1 jam sebelum senja tiba, namun daftar anggota Coven-nya belum lengkap. Dari total nama yang Lilia berikan, dia hanya berhasil meyakinkan 2 orang. Dan ketika ditanya siapa orang kelima, Agatha malah memakan kertas pemberian Lilia seolah menandakan bahwa nama calon anggota terakhirnya tidak ingin diketahui oleh siapapun. Di tengah perjalanan, kejadian aneh kembali terjadi. Jika sebelumnya, nama dari remaja tersebut seolah disensor agar Agatha tidak mengetahuinya, sekarang ketika Agatha menanyakan dari mana remaja itu berasal, suara yang keluar dari mulutnya menjadi teredam secara tiba-tiba. Padahal suara radio masih bisa terdengar masuk ke dalam telinga Agatha. Entah apa yang sedang terjadi, tapi pasti ada penjelasan di balik keanehan setiap kali Agatha berniat untuk menggali identitas dari remaja misterius ini. Sore harinya, Agatha dan remaja itu kembali ke rumah dan menunggu calon anggota Coven untuk datang. Agatha yang dingin bahkan merusak kertas sambutan yang sudah dipersiapkan oleh remaja dan menganggap hal seperti itu tidak ada gunanya. Ketika Agatha keluar untuk melihat apakah tamunya sudah datang, wanita itu justru melihat ada serigala misterius dengan suasana mencekam, mirip seperti ketika dia menyadari keberadaan dari burung gagak dan juga tikus liar, menandakan Agatha harus segera bergerak cepat. Tidak lama kemudian, orang-orang yang sebelumnya ditemui oleh Agatha terlihat berdatangan. Bahkan Alice yang semula menolak terlihat hadir dan mengingat dirinya yang sebelumnya berprofesi sebagai mantan polisi, maka tidak susah baginya untuk menemukan kediaman Agatha. Sekarang sudah ada penyihir yang masing-masing adalah ahli ramuan, seorang peramal, dan seseorang yang mewarisi darah penyihir. Namun sesuai dengan daftar yang sudah diberikan oleh Lilia, kelompok tersebut masih kurang 1 orang, di mana orang tersebut dikenal sebagai penyihir berhati hitam. Agatha terlihat membenci satu anggota ini, maka dari itu dia tidak pernah berniat untuk mengunjunginya. Untuk melengkapi perkumpulan penyihirnya, tanpa pikir panjang, Agatha menemui salah satu tetangganya yang dikenal sebagai Sharon Davis alias Nyonya Hurt. Dengan alasan diundang untuk sebuah pesta, Agatha mengajak wanita yang sekarang menjadi janda tersebut untuk mampir ke dalam rumahnya. Padahal kita semua tahu, wanita tua itu tidak memiliki kekuatan sihir apapun. Ritual untuk membuka gerbang menuju Witch's Road segera dilaksanakan. Semua anggota Coven diminta bersiap untuk menyanyikan sebuah balada pengaktifan gerbang. Sementara itu, Agatha meminta remaja untuk menjauh dan akan dihubungi ketika gerbangnya sudah terbuka. Tepat ketika balada dinyanyikan, sang remaja justru merasakan ada kedatangan dari sosok yang mengerikan. Ya, dirinya menyaksikan ada 7 sosok mengenakan jubah hitam yang bisa diasumsikan sebagai Salem 7 yang datang untuk mengeksekusi Agatha.
Balada masih terus dinyanyikan, sementara remaja berusaha untuk melindungi Agatha dengan menghalangi pintu masuknya. Sayangnya, setelah balada selesai dinyanyikan, tidak ada gerbang yang terbuka dan masing-masing anggota mempermasalahkan suara mereka yang tidak sesuai. Bertepatan dengan itu, Salem 7 mulai memasuki rumah, menandakan Agatha harus segera bertindak. Dirinya yang licik bahkan memancing emosi dengan menghina setiap anggota Coven dengan tujuan agar mendapatkan serangan lalu bisa menyerap kekuatan mereka. Hingga ketika Lilia sadar dan menenangkan anggota lainnya, muncullah cahaya misterius dari bawah lantai yang mereka pijak. Semua kemudian masuk melewati tangga karena mendengar suara mengerikan yang berasal dari Salem 7. Pada akhirnya, sampailah mereka di lokasi tujuan, dan setelah melepaskan alas kaki agar bersatu dengan tanah dan juga alam, Agatha dan tim bentukannya mulai berjalan menelusuri apa yang dikenal sebagai The Witch's Road. Setelah sampai di lokasi yang diinginkan, semua orang terlihat terkesima dengan pemandangan The Witch's Road. Namun tidak bagi Sharon Davis yang menganggap ini semua adalah tindak penculikan. Dirinya merasa tertipu karena sebelumnya dijanjikan untuk mengikuti sebuah pesta yang diadakan oleh Agatha. Tapi sekarang dirinya justru berakhir di lokasi yang terlihat gelap dan menyeramkan. Dalam kondisi panik, Sharon alias Nyonya Hart bahkan berniat untuk menghubungi pihak kepolisian, tapi sayang tidak ada sinyal yang terdeteksi oleh smartphone-nya. Sebagai orang awam dan tidak mengenal kekuatan sihir, Sharon hanya bisa terdiam dan menganggap lokasi tersebut adalah bekas proyek galian jalur transportasi Westview yang ditinggalkan. Ketika Jennifer Kale mempertanyakan apa yang akan mereka temui di lokasi ini, Lilia yang bisa meramalkan kejadian yang akan datang kemudian menyebutkan bahwa masing-masing dari mereka akan menghadapi ketakutan yang selama ini menyerang batin. Tame your fears. Para penyihir harus melawan mimpi buruk masing-masing, dan sesuai dengan lirik lagu yang dipopulerkan oleh ibunya, Alice menambahkan bahwa ketakutan tersebut akan berwujud seperti sebuah ujian yang akan membuktikan kelayakan bagi mereka semua. Perkataan ini semakin dibenarkan oleh Agatha, di mana Witch's Road akan memberikan sebuah ujian tertentu dari setiap keahlian anggota Coven, guna membuktikan bahwa mereka memang layak disebut sebagai penyihir. Ketika remaja turut serta dalam diskusi, mulutnya kembali tertutup dengan sihir tertentu, bertepatan ketika Jennifer Kale menanyakan siapa namanya. Again, who are you? Dalam momen ini, kemudian diketahui bahwa ada seseorang yang memasangkan sigil kepada remaja tersebut. Semua kemudian mengira bahwa Agatha adalah penyihir yang bertanggung jawab terhadap mantra sensor tersebut. Tapi Agatha menepis dugaan itu karena sedari awal memang ada seseorang yang sengaja menyembunyikan identitas dari sang remaja. Entah siapa sosok misterius yang memberikan sigil, tapi yang jelas remaja tersebut bisa dipastikan sangat dekat dengan unsur magis dan sihir, bahkan bisa jadi dia adalah salah satu dari kaum penyihir juga. Di saat anggota lain sedang berdiskusi, Nyonya Hart yang merasa gelisah berniat untuk melarikan diri dari lokasi tersebut. Dia sengaja meninggalkan kerumunan, tapi The Witch's Road malah berniat untuk menelannya hidup-hidup. Beruntungnya, para Coven menemukannya sesaat sebelum lumpur penghisap menelan tubuhnya. Agatha lantas memperingatkan mereka semua bahwa lokasi ini terkenal sangat berbahaya, apalagi jika ada yang memutuskan untuk keluar dari jalan utamanya. Di tengah keributan kecil tersebut, tiba-tiba muncullah rumah misterius dengan suasana senja yang sangat cerah. Hal ini sangat mengejutkan, mengingat sebelumnya tidak ada penampakan apapun di sepanjang mata memandang, menandakan bahwa ujian pertama mereka segera akan dimulai. Dengan mantap semua memasuki rumah asing tersebut, dan ketika tiba di dalamnya, pakaian mereka terlihat berubah, begitu pula dengan penampilan masing-masing. Remaja kemudian menemukan secari kertas ujian yang isinya adalah teka-teki misterius. Terdapat pertanyaan membingungkan yang berisi kalimat, "Usiaku ada harganya. Kalau sendirian, aku kurang asik. Aku bisa mengacaukan pikiranmu, dan semua tahu aku punya trik tertentu." Dan jawaban dari teka-teki tersebut adalah wine alias minuman anggur hasil fermentasi. Nyonya Hart menjadi orang pertama yang bisa menjawab pertanyaan tersebut secara tepat. Sekarang mereka semua dibuat bingung dengan apa yang harus dilakukan terhadap minuman tersebut. Tetapi Agatha yakin mereka harus meminumnya karena ini adalah bagian dari ujian. Ketika remaja mencari pembuka botol, Jennifer Kale terlihat mengikutinya dan menyampaikan nasihat penting. Jadi, Jennifer meminta sang remaja untuk selalu waspada terhadap Agatha.
Alasannya karena penyihir itu sangat berbahaya, dia bahkan rela menukar anaknya sendiri dengan buku sihir terkutuk, di mana kita semua pasti tahu apa buku yang dimaksud. Lebih mengerikannya lagi, sekarang tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana nasib dari anak yang dikorbankan. Bisa jadi anak itu sudah tewas, dan bisa juga menjelma menjadi iblis. Atau kemungkinan terburuknya, anak tersebut sekarang menjadi agen dari Mephisto, sosok iblis mengerikan yang merupakan penguasa neraka. Or an agent of Mephisto. Sementara sang remaja hanya bisa terdiam setelah mendengarkan pernyataan mengejutkan seperti itu. Botol wine kemudian dibuka, minuman sudah dituang, dan karena mengalami hari yang sangat berat juga melelahkan, Nyonya Hart memutuskan untuk langsung meminumnya guna melepaskan penat. Semua kemudian bersulang, tapi ketika remaja mencoba untuk mencicipinya, tindakan tersebut langsung dilarang mengingat usianya yang baru menginjak 16 tahun. Bertepatan dengan itu, ada alarm hitung mundur yang menunjukkan durasi waktu 30 menit. Semua menikmati wine dengan duduk di atas sofa dan terlihat sang remaja yang berbicara kepada Alice. Keduanya membahas mengenai tato yang menghiasi tangan wanita itu. Jadi tato tersebut dibuat atas permintaan ibunya dan pola yang tergambar sebenarnya adalah semacam simbol untuk menangkal kutukan. Mengingat wanita dari keluarga ibunya, semuanya mendapatkan semacam kutukan tertentu. Tato itu didapatkan ketika Alice berusia 13 tahun. Dan mendengar kata 13 tahun, remaja tersebut kemudian mengatakan bahwa dia juga mengalami banyak hal ketika berusia 13 tahun. Well, happened to me at 13 too. Namun, berbeda dengan semua anggota Coven yang meminum wine, Agatha justru curiga dan dia membuang minuman tersebut seolah-olah sudah meminumnya. Tapi secara ajaib, minuman tersebut bisa kembali terisi dengan sendirinya. Ketika semua sedang bercengkrama dan membahas mengenai istilah penyihir yang ditujukan untuk wanita tua berkulit hijau dengan wajah yang menyeramkan, tiba-tiba hal mengejutkan kemudian terjadi. Wajah dari Nyonya Hart kemudian membengkak, mirip seperti korban suntik silikon. Dan kejadian itu diikuti oleh semua wanita yang sudah meminum wine dari rumah tersebut. Hal ini tidak berdampak kepada Agatha karena dia yang sudah menaruh curiga dari awal memutuskan untuk tidak meminumnya. Dengan cepat, wajah bengkak imbas dari reaksi alergi tersebut kemudian menghilang. Tapi fakta ini justru membuat mereka semua merasa lebih cemas. Sebagai seorang penyihir spesialis ramuan, Jennifer Kale menyadari bahwa anggur yang mereka konsumsi sudah diracuni. Melihat dari ciri-ciri yang bisa dirasakan dan bengkak di wajah yang cepat pulih, racun ini terdiri dari satu jenis saja, sebuah racun yang dikenal sebagai Alewife Revenge, yang kemudian diikuti dengan gangguan lain seperti kepala pusing, mengigau, kehilangan fungsi motorik, jantung berdebar, dan juga halusinasi. Hingga tahap terakhirnya, semua yang terkontaminasi racun tersebut akan berakhir dengan kematian. Di sini, akhirnya semua mengetahui bahwa Agatha sebelumnya tidak meminum anggur tersebut, dan keputusan tersebut jelas dianggap curang. Mengingat mereka mendatangi Witch's Road bersama-sama, maka sebagai sebuah tim, mereka harus merasakan dan mengalami kejadian yang sama pula. Jika ada yang meminum racun, maka semua harus meminumnya. Dan setelah dipaksa, Agatha akhirnya bersedia untuk meminum wine tersebut serupa dengan rekan-rekan Coven yang lainnya. Tidak berselang lama, Nyonya Hart kemudian berhalusinasi. Dia teringat dengan kejadian mengerikan ketika mendiang suaminya mendapatkan pengalaman buruk setelah makan malam di kediaman Wanda. Wanda, I'm begging you. Setelah semua anggota Coven mengkonsumsi racun, Agatha meminta Jennifer Kale untuk segera meracik ramuan penangkalnya. Dan dari sini, kita semua pasti sadar bahwa ujian pertama ini difokuskan terhadap kemampuan Jennifer Kale dengan pengetahuan akan racikan ramuan yang bisa dimanfaatkan untuk mengobati setiap anggota yang keracunan. Sesuai dengan hitung mundur yang ditampilkan, mereka hanya memiliki waktu 15 menit untuk membuat ramuan penawar racun. Dengan cepat Jennifer memerintahkan semua orang untuk mencari bahan-bahan yang memang diperlukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan tentu terdengar unik dan langka, tapi guna memenuhi racikan ramuan tersebut, para anggota Coven bisa mengakalinya dengan mencari bahan serupa. Misalnya, Jennifer Kale membutuhkan mayat yang sudah membusuk setidaknya berusia 30 juta tahun. Bahan tersebut rupanya bisa diakali dengan zooplankton yang biasa ditemui pada produk minyak bumi. Agatha yang cukup cerdas dan tidak ingin tewas, kemudian memutuskan untuk mengambil skincare racikan Jennifer Kale karena dia yakin produk tersebut mengandung petroleum, semacam bahan yang sebenarnya dilarang di dunia kosmetik. Ide ini dia dapatkan setelah Agatha mengingat adanya kasus hukum yang dilayangkan kepada produk skincare racikan Jennifer Kale.
Nah, dalam momen ini, para penyihir Coven ternyata mengalami halusinasi seram yang sekaligus bisa menjelaskan seperti apa masa lalu kelam yang harus bisa mereka lawan. Dimulai dari Alice, dirinya terlihat masuk ke dalam ruangan sauna, dan di balik asap tebal, dirinya berjumpa dengan mendiang ibunya yang tidak lain adalah Lorna Wu, sang penulis dan penyanyi dari lagu The Ballad of the Witch's Road versi band rock. Ibunya terlihat bersedih karena pada hari itu nenek Alice meninggal dunia, dan meskipun berjarak ribuan mil jauhnya, sang ibu masih bisa merasakannya. Seolah ingin menyusul neneknya, ibu Alice kemudian berniat untuk mengakhiri hidupnya juga. Lorna Wu bahkan berteriak keras dan menyebutkan bahwa dia tidak bisa melindungi Alice selaku anak perempuannya. Selanjutnya, dalam penglihatan Lilia, dirinya bertemu dengan wanita muda yang mengenakan gaun model kuno. Wanita itu menuntun Lilia hingga membawanya bertemu dengan wanita yang sudah tewas dan juga sosok mengerikan berwujud tengkorak. Lilia yang ketakutan berteriak dengan bahasa Italia, dan adegan ini pasti ada hubungannya dengan pengusiran yang sering Lilia terima ketika berbaur di dalam masyarakat yang berakhir dengan pengusirannya. Sementara halusinasi yang dialami oleh Jennifer Kale memperlihatkan seorang pendeta yang memarahinya dan dilanjutkan dengan menenggelamkannya di dalam wastafel. Belum jelas siapa pria tersebut, dan semua penglihatan yang anggota Coven alami pasti akan terus dijelaskan di sepanjang kisah dari serial ini. Setelah kembali tersadar, semua penyihir berkumpul untuk bersiap meracik ramuan. Tetapi bekas retakan yang sebelumnya dibuat oleh Agatha dalam upayanya untuk melarikan diri, sekarang kondisinya semakin parah. Ditambah kondisi luar yang secara ajaib berubah menjadi dasar laut, seolah memaksa mereka untuk segera bertindak cepat atau resikonya mereka akan tewas tenggelam. Sekarang mereka hanya memiliki waktu 3 menit. Semua barang dimasukkan ke dalam wastafel sebagai pengganti kuali tempat penyihir biasa meracik ramuan. Saat memasukkan pun tidak sembarangan, mereka harus meletakkan sesuai dengan urutan yang Jennifer ucapkan. Ramuan tersebut mulai berhasil, tapi untuk membuatnya menjadi matang, mereka harus memasak ramuannya. Bingung bagaimana memasak dengan wastafel, beruntungnya remaja yang cerdik mengambil alat masak mewah yang biasa digunakan untuk memanaskan daging agar matang merata. Sistem motorik dari para penyihir wanita terlihat mulai terganggu, jadi sang remajalah yang harus mengaduk ramuan tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Satu helai rambut dari masing-masing anggota kemudian dicabut lalu dimasukkan sebagai sentuhan akhirnya. Namun, sama seperti dengan halusinasi yang menghasilkan pandangan yang sebelumnya dialami oleh Alice, Lilia, dan Jennifer, sekarang giliran Agatha yang harus mengalaminya. Hal ini tidak mengherankan karena Agatha meminum anggur tidak bersamaan dengan anggota lainnya, sehingga halusinasinya datang belakangan. Dalam pandangan yang dia dapatkan, Agatha mendengarkan tangisan dari bayi yang diasumsikan adalah anak kandungnya, yang dikenal bernama Nicholas Scratch. Ketika Agatha membuka selimut yang menutupi bayi tersebut, ternyata ada buku Darkhold yang terbaring di sana. Menandakan bahwa ucapan Jennifer benar adanya, Agatha rela menukar anak kandungnya sendiri dengan buku sihir gelap yang membuatnya bisa semakin kuat. Kembali ke proses peracikan ramuan, ternyata Jennifer melupakan satu bahan penting sehingga ramuan tersebut tidak bisa dibuat dengan sempurna. Di sini Agatha meyakinkan Jennifer agar tidak putus asa dan bisa menyelamatkan mereka semua. Hingga Jennifer teringat bahwa bahan yang terlupa adalah darah segar dari seseorang yang tidak terkena racun. Oleh karena itu, dengan cepat Agatha mengambil pisau dan mengiris tangan remaja hingga berdarah. Ramuan akhirnya sempurna dan mereka bisa meminumnya tepat sebelum waktunya berakhir. Sayangnya, mereka melupakan Nyonya Hart yang masih terbaring lemas. Dengan cepat penawar racun langsung diberikan kepada wanita tua itu sebelum alarmnya berbunyi. Pintu oven kemudian terbuka, menandakan mereka harus keluar lewat jalur tersebut sebelum air laut menenggelamkan mereka. Nyonya Hart yang belum tersadar bahkan harus diangkat sehingga bisa diselamatkan. Semua penyihir berhasil melarikan diri dan mereka meluncur keluar dari rumah tersebut. Namun sayangnya, ada satu anggota yang tidak selamat. Ya, Nyonya Hart, wanita tua tanpa kekuatan sihir yang ditipu oleh Agatha untuk melengkapi anggota Coven-nya, sekarang terbujur kaku tidak lagi bernyawa. Sharon's dead. Dengan tewasnya Nyonya Hart, semua yang ada di sana kemudian merasa berduka, kecuali dengan Agatha yang kurang memperlihatkan rasa hormat padahal dirinya lah yang mengajak wanita tersebut untuk melengkapi anggota Coven-nya. Alasan dibalik kematiannya bisa jadi karena Nyonya Hart meminum racun lebih dari 1 gelas, sehingga membutuhkan penawar racun yang lebih banyak daripada dosis yang diminumkan kepadanya. Jenazah Nyonya Hart kemudian dikubur sebelum para penyihir melanjutkan perjalanan.
Dengan kepergian wanita tua tersebut, anggota Coven sekarang menjadi berkurang. Mereka harus menemukan satu orang pengganti agar bisa melanjutkan petualangan. Untuk itu, dengan bantuan buku mantra dari sang remaja, Agatha memulai proses pemanggilan penyihir yang baru yang bisa melengkapi perkumpulan tersebut. Mantra kemudian diucapkan, masing-masing anggota mengikutinya, dan tiba-tiba muncul sosok Rio Vidal dari dalam tanah. Melihat wanita tersebut membuat Agatha menjadi kesal, namun dengan kedatangan dari penyihir hijau tersebut, maka lengkap sudah perkumpulan penyihir Coven sehingga mereka bisa melanjutkan ujian. Hingga tibalah mereka di dekat sebuah rumah misterius. Alice terlihat menolak untuk masuk ke dalam, namun ketika dia berbalik arah, ujung jalannya tetap sama. Rumah itu tidak bisa mereka lewati begitu saja. Begitu semuanya masuk, sama seperti sebelumnya, gaya pakaian dan penampilan mereka langsung berubah menjadi seperti penyanyi band yang siap untuk pentas. Satu persatu dari penyihir mencoba menelusuri rumah tersebut untuk mencari petunjuk dari ujian yang akan mereka hadapi. Mereka menyaksikan topeng iblis yang terpajang, lukisan penyiksaan, dan Alice yang melihat foto dari mendiang ibunya. Dalam momen ini, Alice menyebutkan bahwa ibunya berusaha membuka akses menuju Witches Road dengan mengadakan konser musik, di mana penggemarnya didominasi oleh perkumpulan Coven juga. Namun 2 tahun setelah menyelesaikan turnya, ibunya terpaksa menjual royalti dari lagu yang ditulisnya guna mempertahankan rumah mereka agar tidak dijual. Sementara itu di ruang rekaman, terlihat Rio yang tidak sabar untuk bertarung lagi dengan Agatha. Namun kali ini Agatha mengusulkan gencatan senjata agar mereka bisa menelusuri Witches Road dengan kedamaian, serupa dengan hal yang sering mereka lakukan di masa lalu. Agatha yang licik kemudian menyalakan pengeras suara tepat ketika Rio menyebutkan bahwa di masa lalu Agatha sering menyerap kekuatan para penyihir yang menyerangnya, sementara Rio mendapatkan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. You get your power, and I get my buddies. Ketika penyihir lain mempertanyakan maksud di balik pembicaraan keduanya, sang remaja justru memutar piringan kaset sesuai dengan petunjuk yang ditemukan. Dan karena piringan kaset yang diputar berlawanan arah dari biasanya, tindakan tersebut malah membuat telinga mereka menjadi kesakitan. Hitung mundur kembali terjadi bertepatan ketika Agatha merusak mesin pemutar musiknya. Dan Alice merasakan reaksi aneh di mana tubuhnya menjadi sangat ringan daripada biasanya. Mengejutkannya, tubuh Lilia lalu kemudian diikuti dengan Jennifer tiba-tiba terbakar begitu saja, seolah mereka sedang mendapatkan kutukan. Alice yang mengetahui cara bagaimana untuk menetralisirnya, kemudian membuat lingkaran menggunakan pisau dari Rio Vidal sembari mengucapkan mantra tertentu, guna menyelamatkan teman-temannya yang terbakar dari dalam. Hingga pada akhirnya diketahui, Alice adalah penyihir yang dikutuk bersama dengan semua generasi keturunan sebelumnya. Inilah yang menjelaskan kenapa Alice sering mendapatkan kesialan, contohnya seperti selalu kehilangan pekerjaan yang ditekunnya. Seolah semua yang disentuhnya memicu hal buruk untuk terjadi. Bahkan kesialan yang paling mengerikan adalah kegagalannya untuk menyelamatkan mendiang ibunya saat terjadi kebakaran di sebuah hotel. Sekarang Alice malah membagikan kutukannya kepada rekan-rekan yang ada di sana. Dibuktikan dengan tanda lahir seperti luka yang juga muncul pada luka bakar dari Jennifer dan Lilia. Inilah alasan yang bisa menjelaskan kenapa ibunya meminta Alice untuk membuat tato dengan simbol penangkal kutukan. Karena memang keluarganya seperti sudah dikutuk dari berbagai generasi, dan ujian kali ini akan membuktikan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk membebaskan Alice dari kutukan turun-temurunnya. Suara-suara kutukan kemudian terdengar, diikuti dengan remaja yang mendapatkan serangan. Semua penyihir kemudian mencoba untuk berpikir. Agatha yang cerdas kemudian meminta Alice untuk menyanyikan balada The Witches Road karena versi dari ibunya tentu berbeda dengan versi yang dinyanyikan untuk membuka jalan sebelumnya. Ditambah lagi, semua petunjuk yang memang mengarah pada konser musik semakin meyakinkan mereka untuk segera melakukannya. Hingga ucapan Rio Vidal kemudian bisa menjelaskan semuanya. Jadi, tujuan utama Lorna Wu untuk menyanyikan lagu The Ballad of the Witches Road adalah sebagai mantra perlindungan agar Alice selalu dilindungi dan diselamatkan dari kutukan, juga kesialan yang selalu datang. Termasuk ketika terjadi kebakaran, dirinya masih selamat meskipun tidak dengan ibunya. Semula Alice membenci lagu tersebut karena selalu mengingatkannya dengan mendiang ibunya. Tapi setelah dia mengetahui makna yang sebenarnya, Alice hanya bisa terdiam merenungi tindakan heroik dari mendiang ibunya. Pada akhirnya, semua sepakat untuk menyanyikan lagu tersebut dan memegang alat musik yang dikuasai. Agatha menjadi vokalis, dan meskipun kutukan mulai menyerangnya, dia tetap bertahan untuk menyelesaikan lagunya.
Lagu tersebut kemudian dinyanyikan dengan semangat dan tanpa disadari ada pecahan cermin yang menancap pada perut remaja, imbas dari serangan kutukan sebelumnya. Down, down, down the road, down. Nah, semakin mereka semangat, semakin marah pula kutukan yang akan dihapuskan, menciptakan bara api yang menyala tinggi. Kutukan tersebut bahkan bermanifestasi sebagai monster kelelawar mengerikan yang malah memicu semangat dari Alice untuk tetap memainkan alat musiknya hingga membuat sosok tersebut terbakar. Ujian kemudian berhasil diselesaikan, tapi luka yang remaja dapatkan justru menjadi masalah baru. Agatha terlihat sangat khawatir dengan kondisi remaja tersebut. Dia bahkan memerintahkan Jennifer untuk segera bertindak, dan dengan pengetahuan ramuannya, Jennifer bisa menyembuhkan remaja tersebut memanfaatkan air dan sinar bulan. Setelah menyembuhkan remaja, para penyihir kemudian berkumpul untuk menceritakan kisah hidup mereka. Dimulai dari Jennifer yang dulunya adalah seorang tabib dan juga bidan, hingga dirinya kemudian dijebak oleh asosiasi kedokteran penyakit wanita, lalu sihirnya dibelenggu oleh seorang pria yang membuat Jennifer tidak lagi menguasai sihir. Alice juga mengaku dirinya merasa marah dan membenci semua yang berbau sihir setelah kematian ibunya, hingga pada akhirnya dia tersadar bahwa semua yang ibunya lakukan semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan dirinya dari kutukan. Sementara itu, Agatha terlihat menemani di sisi remaja ketika dia beristirahat untuk memulihkan tubuhnya. Remaja itu kemudian tersadar dan langsung menanyakan perihal sijil yang menempel pada dirinya. Agatha mengaku sihir tersebut hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang merapalkan mantranya, dan hal itu ternyata cukup menyusahkan. Saat remaja menanyakan apakah sijil bisa dihancurkan, Agatha menjawab sihir tersebut akan hancur saat sudah tidak lagi dibutuhkan. Saat remaja menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak Agatha, penyihir itu terlihat acuh dan tidak merespon pertanyaannya. Agatha kemudian bergabung dengan penyihir wanita lainnya. Di sini mereka sedang membahas mengenai luka hasil dari pertarungan di masa lalu. Agatha memperlihatkan bekas luka di sikunya, Lilia dengan luka gigitan vampir pada lehernya, sementara Rio Vidal mendeskripsikan bekas luka yang sedikit berbeda. Jadi, Rio menceritakan bahwa dia sempat mencintai seseorang dan terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Tindakan tersebut melukai perasaan dari wanita yang Rio sukai, dan ini adalah bekas luka yang membekas baginya. Merasa perkataan tersebut ditujukan kepadanya, Agatha kemudian pergi menyendiri, lalu Rio menyusulnya. Keduanya terlibat ke dalam adegan romantis, hingga Rio Vidal menyebutkan bahwa remaja yang sangat dicemaskan oleh Agatha bukanlah anak laki-laki miliknya. Sebuah perkataan yang menghentikan tindakan romantis dari keduanya. That boy isn't yours. Menjelma menjadi binatang liar, Salem 7 berhasil sampai di dalam Witches Road. Mereka datang untuk melanjutkan pencarian terhadap Agatha. Kedatangan tersebut ternyata dirasakan oleh Lilia yang langsung memperingatkan para penyihir Coven. Pada momen ini kemudian disebutkan bahwa Salem 7 yang mengejar mereka adalah keturunan dari Salem 7 pertama yang kesemuanya tewas setelah kekuatannya diserap habis oleh Agatha. Sekarang mereka berniat untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah Agatha lakukan terhadap leluhur mereka. Salem 7 berhasil mengepung baik dari sisi belakang dan juga depan, membuat sang remaja kemudian menyarankan agar para penyihir melarikan diri dengan menaiki sapu terbang Hexenbesen. What about a Hexenbesen? Horrible, yeah. Dengan terpaksa, semua penyihir kemudian mencari akar kayu besar, diberikan mantra khusus, lalu bisa dirubah menjadi sapu terbang ajaib setelah bertukar satu sama lain. Satu hal yang jarang diketahui, menggunakan alat satu ini ternyata dianggap memalukan oleh kalangan penyihir modern. Alasannya karena benda seperti itu dianggap seperti kebudayaan yang identik dengan penyihir yang cenderung terlihat konyol, dan seolah menandakan bahwa wanita hanya bisa bekerja di dalam rumah, disimbolkan dengan sapu yang biasa digunakan untuk bersih-bersih. Namun karena kondisi yang mendesak, mereka terpaksa menggunakan sapu terbang untuk melarikan diri. Wait, how do you do this? Singkat cerita, para penyihir berhasil menjauh dari kejaran Salem 7. Mereka melintas melalui jalur udara dan semua orang merasa bahagia karena setelah berabad-abad lamanya, mereka bisa kembali menaiki sapu terbang sembari melihat indahnya pemandangan. Sayangnya, The Witches Road melarang mereka untuk terbang terlalu tinggi. Para penyihir kemudian ditarik menuju ke bawah hingga menemukan rumah misterius untuk menghadapi ujian berikutnya. Seperti biasa, kostum dan penampilan mereka terlihat berubah, menyesuaikan dengan keinginan dari The Witches Road.
Namun sialnya, buku mantra yang selalu dibawa oleh remaja justru hilang selama pelarian, membuatnya menjadi resah karena catatan dari buku tersebut cukup bisa diandalkan. Hitung mundur kembali terjadi bersamaan dengan papan Ouija yang terjatuh begitu saja, menandakan dalam ujian kali ini pasti berhubungan dengan papan permainan menyeramkan itu. Sang remaja kemudian membacakan peraturan sebelum memulai permainan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti para pemain dilarang memainkan Ouija board sendirian. Jangan mengejek atau menghina roh yang nanti muncul. Dilarang bertanya mengenai kapan waktu kematian seseorang. Selalu mengakhiri sesi permainan dengan mengucapkan selamat tinggal. Dan dilarang melepaskan tangan pemain dari planchette alias alat penunjuknya. Jika peraturan ini ditaati, para pemain dipastikan akan selamat selama permainan berlangsung. Dan dari sini, akhirnya bisa diketahui bahwa ujian kali ini terlihat ditujukan kepada Agatha. Alasannya karena siklus bulan darah yang sedang terjadi, menandakan betapa tipisnya batas antara yang hidup dan yang mati. Ini seolah sesuai dengan kondisi Agatha yang juga sedang terpojok dalam kondisi hidup dan mati. Selain itu, selama hidupnya, Agatha sudah membunuh banyak korban jiwa, membuatnya dirasa paling cocok untuk berkomunikasi dengan arwah melalui perantara dari Ouija board. Permainan kemudian dimulai. Agatha menanyakan apakah ada roh halus yang berada di sekitar mereka pada saat itu juga. Alat penunjuk terlihat menuju ke kata yes, di mana berarti ada roh halus yang berada di dekat para penyihir Coven. Ketika Agatha menanyakan siapa roh tersebut, alat penunjuk mengarahkan jari-jari para pemain hingga menyusun kata Nyonya Hart, menandakan bahwa arwah dari wanita tua tersebut sedang menemani mereka di sana. Mrs. Hart? Karena pergerakan yang mendadak, Lilia melepaskan jari tangannya. Dan akibat dari peraturan yang sudah dilanggar, tindakan tersebut menyebabkan Agatha dirasuki oleh arwah dari Nyonya Hart. Arwah itu mulai menceritakan kehidupannya yang damai hingga dibawa menuju jalan penyihir tempat dia meregang nyawa. Namun konyolnya, adegan kerasukan ini hanya tipuan yang sengaja dilakukan oleh Agatha untuk mengurangi ketegangan sekaligus mengerjai rekan-rekan penyihirnya. I'm Sharon Davis. She's Agatha. Terlihat Agatha memang tidak bisa serius, tingkahnya kekanak-kanakan dan tidak menghargai wanita polos yang sudah ditipunya hingga meninggal. Namun meski begitu, ujian tersebut masih harus dilanjutkan. Permainan serius kembali dimulai bersamaan dengan Agatha yang menanyakan siapa roh halus yang ada di sana, dan siapa sangka jawabannya adalah death alias kematian. Death. Agatha melanjutkan pertanyaan dengan mengatakan apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Dan jawaban yang muncul adalah punish alias hukuman. Punish. Saat bertanya siapa orang yang akan dihukum, papan tersebut kemudian menjawab bahwa Agatha adalah orang yang akan mendapatkan hukuman. Papan itu terus-menerus mengeja nama Agatha, membuatnya menjadi gelisah dan melepaskannya. Pada saat itulah keanehan mulai terjadi, di mana ada suara-suara aneh yang terdengar nyaring hingga menusuk telinga. Hingga pada akhirnya sudah diputuskan bahwa dalam ujian kali ini mereka semua harus menghukum Agatha sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Punish Agatha! Hukuman terhadap Agatha memang dirasa perlu karena semua tindakan buruknya seperti sering berbohong, bertindak curang, dan minimnya rasa kemanusiaan. Dengan diberikan hukuman, harapannya Agatha bisa mendapatkan pelajaran. Sayangnya, ketika akan diikat agar tidak melawan, Agatha mendadak hilang lalu berubah menjadi makhluk menyeramkan. Agatha yang di luar kendali langsung menyerang rekannya seperti sedang kerasukan setan. Rupanya sosok yang merasuki Agatha adalah arwah dari Evanora Harkness, ibu dari Agatha sendiri. Kedatangan dari Evanora menandakan roh tersebut masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dia meminta semua penyihir Coven untuk menyelesaikan perjalanan Witches Road mereka, tetapi tanpa melibatkan Agatha. Atau dengan kata lain, mereka harus meninggalkannya untuk menyelesaikan urusan bersama dengan ibunya. Perkataan tersebut kemudian mendapatkan perlawanan dari Rio Vidal yang tidak rela jika Agatha diserahkan. Tindakan ini seolah memperlihatkan perasaan sayangnya yang masih tertinggal. Pada momen ini, hal menegangkan kemudian terjadi. Jennifer berniat untuk meninggalkan Agatha, tetapi remaja terlihat mencegahnya. Dalam momen tersebut, arwah Evanora kembali merasuki tubuh Agatha. Alice yang pada dasarnya berhati mulia, kemudian menyerang menggunakan kekuatan sihirnya dengan tujuan untuk mengusir Evanora dari tubuh Agatha. Sayangnya, tindakan ini justru dimanfaatkan oleh Agatha untuk menyerap kekuatan sihir dari Alice.
Bersamaan dengan itu, papan Ouija kembali bergerak secara misterius, membuat remaja meneriakkan nama Nicholas Scratch yang berasal dari pergerakan penunjuk hurufnya, menyebabkan Agatha menghentikan perbuatannya. Nicholas Scratch! Hitung mundur kemudian berakhir, menandakan ujian sudah selesai. Pintu menuju jalan keluar kemudian terbuka, tapi sayang nyawa Alice tidak bisa diselamatkan. Kejadian memilukan ini membuat remaja menjadi sangat kecewa dan juga terpukul, mengingat Alice yang berniat untuk menyelamatkan Agatha, tapi penyihir jahat itu malah menyerap kekuatannya. Alice sendiri adalah pribadi yang dikenal baik, bahkan penyihir itulah yang bersedia bertukar sapu terbang dengan remaja selama mengaktifkan ritual ketika pelarian. Perbuatan jahat Agatha tentu sangat menyakiti perasaan anak remaja. Dia bahkan berpikir bahwa semua perjalanan ini sengaja dipersiapkan agar Agatha mendapatkan kekuatan sihirnya kembali, termasuk dengan menyerap kekuatan dari rekan-rekan Coven-nya. Intinya, Agatha adalah penyihir gila yang bahkan rela membunuh orang-orang siapapun itu asalkan tujuannya tercapai. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip penyihir yang dianut oleh remaja. Mendengar ucapan seperti itu, Agatha malah mengejek remaja dengan menyebutkan bahwa dia tidak yakin dengan prinsip yang remaja itu pilih, mengingat sifatnya yang terlihat mirip dengan ibunya. You're so much like your mother. Dalam kondisi marah, remaja itu kemudian mengaktifkan kekuatan sihirnya untuk mengendalikan pikiran Jennifer dan Lilia agar menenggelamkan Agatha ke dalam lumpur. Remaja itu juga melemparkan Jennifer dan Lilia dengan kekuatannya. Dan sesuai dengan perkataan Agatha, remaja misterius itu sekarang mengenakan mahkota sihir yang tertempel di dahinya, sebuah penampakan yang sudah tidak asing bagi kita semua. Selanjutnya, kita dibawa menuju masa lalu, tepat di mana asal-usul dari remaja misterius kemudian dijelaskan. Pada suatu waktu, ada remaja Yahudi yang bernama William Kaplan. Anak itu terlihat mengikuti acara keagamaan yang dikenal sebagai perayaan mitzvah, sebuah tradisi yang diadakan untuk menandai proses menuju kedewasaan dari anak usia 12 atau 13 tahun. William terlihat mengikuti acara tersebut dengan sangat baik, bahkan kedua orang tuanya terlihat bangga dan juga menyayanginya. Penasaran dengan ramalan, remaja itu kemudian memasuki tempat peramal di mana dia bertemu dengan Lilia, salah satu penyihir Coven yang kelak akan direkrut oleh Agatha. Selama telapak tangannya dibaca, Lilia menyebutkan bahwa kelak William akan mengalami kehidupan yang bercabang, dibuktikan dengan percabangan pada garis tangannya. Meskipun terlihat mengetahui makna dari ramalan tersebut, namun Lilia menyebutkan bahwa hal seperti itu terlihat wajar, menandakan peralihan dari statusnya sebagai remaja menjadi seorang pria dewasa. Hal ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar William tenang dan tidak merasa ketakutan. Namun anehnya, setelah William kembali menuju pesta, Lilia dengan ingatan yang terganggu dan di luar kesadarannya terlihat menuliskan mantra khusus lalu dimasukkan ke dalam saku dari jas yang remaja tersebut pakai. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, terdapat pesan peringatan yang menyebutkan bahwa anomali Westview sedang menunjukkan aktivitas mencurigakan, memaksa perayaan untuk segera dihentikan, dan orang tua William meminta semua pengunjung untuk pulang. Selama perjalanan menuju ke rumah, remaja menemukan simbol misterius yang terdapat pada pakaiannya, diikuti dengan medan hex buatan Wanda yang mulai mengecil. Namun sayangnya, karena tidak fokus selama berkendara, mobil yang mereka naiki hilang kendali lalu menabrak pohon, menyebabkan William tewas seketika karena hantaman keras pada tempat duduknya. Saat orang tua remaja itu mencari bal bantuan, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup dari Wanda yang sedang bersiap untuk menidurkan anaknya. Lalu beberapa saat kemudian, remaja tersebut kembali hidup dan selamat dari kematian. Tommy! Polisi yang dimintai bantuan ternyata adalah Alice yang ketika itu masih bekerja dan tergabung ke dalam kepolisian. William yang terluka kemudian dibawa menuju rumah sakit, namun ekspresi yang diperlihatkan seolah menjelaskan bahwa dia terlihat sangat kebingungan. Gelagat yang William tunjukkan juga berbeda manakala sedang berbicara dengan orang tuanya. Namun hal itu bisa dimaklumi karena sesuai dengan analisa dokter, William dinyatakan menderita amnesia ringan yang akan sembuh seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, terdapat hal unik sekaligus mengherankan, di mana remaja itu sekarang bisa mendengar perkataan kedua orang tuanya, padahal mereka sedang berbicara di dalam hati. Remaja itu semakin dibuat kebingungan, sementara orang tuanya tidak menyadarinya.
Singkat cerita, William sudah diperbolehkan untuk pulang dan kembali menuju ke rumah. Namun anjing peliharaannya justru memberikan sambutan yang buruk seolah tidak mengenali majikannya. William juga melihat foto-foto yang terpajang di sana karena pemandangan tersebut terlihat cukup asing baginya. Nah, sama seperti sebelumnya, remaja itu bisa mendengarkan isi hati dari kedua orang tuanya. Dan karena kekhawatiran yang sangat berlebihan yang bisa dirasakannya, William kemudian tertekan lalu meminta kedua orang tuanya untuk tidak lagi membicarakannya. Guna menenangkan diri, remaja tersebut kemudian memasuki kamarnya. Dan di depan cermin yang terpajang, mulai saat itu juga, remaja itu kemudian berjanji bahwa sekarang dia adalah William Kaplan, bukan lagi Billy Maximoff seperti sebelum medan Hex Wanda menghilang. I am William Kaplan. 3 tahun kemudian berlalu setelah William mengalami kecelakaan. Pada suatu malam, dirinya terlihat sedang berduaan bersama dengan pacarnya yang dikenal bernama Eddie. Pada momen itu, William kemudian menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya sudah meninggal akibat kecelakaan. Namun tiba-tiba bisa hidup kembali tanpa memiliki ingatan sebelum kecelakaan. William juga menambahkan bahwa remaja yang saat itu sedang berbicara di depan Eddie bukanlah William sepenuhnya karena ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Hingga Eddie kemudian bertanya, jika sosok di depannya bukanlah William Kaplan, lantas siapa sosok tersebut? If you're not William Kaplan, who are you? Pertanyaan itu kemudian berhasil mendorong William untuk mengajak Eddie dalam menelusuri siapa dirinya yang sebenarnya. Di dalam kamar, keduanya mulai membahas mengenai anomali Westview yang menyusut bersamaan ketika William mengalami kecelakaan. Pada awalnya, orang-orang mengira insiden Westview adalah program latihan Avengers yang berakhir dengan kekacauan, termasuk yang diketahui oleh Eddie selama ini. Namun karena faktanya tidak seperti itu, William kemudian menunjukkan penjelasan yang sebenarnya melalui video YouTube. William kemudian menemukan adanya mantra atau rune di dalam anomali tersebut. Semua orang yang menetap di dalam Westview tidak pernah membicarakan insiden itu, tetapi ada seorang pengguna Reddit yang mengungkapkan informasi penting. Maka dari itu, William berniat untuk menemui pria tersebut. William juga memperlihatkan video lain yang dia lihat. Terdapat Jennifer Kale yang sedang membahas mengenai produk kecantikan dan mempromosikan skincare hasil racikannya. Besok harinya, William ditemani dengan Eddie, kemudian bertemu dengan user Reddit yang dimaksud. Dia ternyata adalah Ralph Bunner, warga Westview yang sebelumnya sempat dikendalikan oleh Agatha. Selama pertemuan tersebut, Ralph Bunner menjelaskan secara detail mengenai peristiwa anomali yang terjadi di Westview. Dimulai dari Wanda yang menjadikan lokasi tersebut sebagai acara sitkom, hingga semua orang dikendalikan tanpa bisa terbebas dari sihir tersebut, dan hal itu ternyata sangat menyakitkan. Karena mendengar mengenai Agatha Harkness yang terucap dari hati pria tersebut, William yang penasaran kemudian menanyakan hal itu. Dan meskipun Bunner meminta bayaran ekstra untuk mau menjelaskan seputar Agatha, William kemudian bersedia karena dia sangat ingin mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Pria itu kembali bercerita bahwa dirinya dirubah oleh Agatha menjadi boneka yang bisa dikendalikan sesuka hati oleh penyihir jahat tersebut. Rumahnya juga dikuasai, membuatnya kesusahan untuk menjualnya, mengingat sejarah mengerikan dari rumah tersebut. Selain itu, Ralph Bunner juga menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak Wanda. Bahkan dia adalah pria yang meracuni anjing peliharaannya. Mendengar cerita tersebut, fokus dari William kemudian tertuju pada anak Wanda, di mana akhirnya dia mengetahui bahwa anak kembar Wanda adalah Billy dan Tommy. Yang satu adalah seorang pelari cepat, dan yang satunya lagi adalah seorang pembaca pikiran. Anak kembar itu kemudian menghilang bersamaan dengan lenyapnya kendali Wanda terhadap masyarakat Westview. Sekarang hanya ada Agatha yang menempati rumah dari Ralph Bunner akibat sihir dari Wanda yang memberikan kutukan terhadap penyihir jahat tersebut. Sebelum berpisah, Ralph Bunner memerintahkan William agar tidak pernah mencari Agatha karena dia takut hal buruk akan terjadi sama seperti yang pernah terjadi dengannya. William kemudian mulai meneliti semua bukti yang dia temukan. Selama berselancar di internet, dia menemukan fakta mengejutkan bahwa Agatha adalah penyihir yang selamat setelah menempuh Witch's Road, sebuah judul lagu yang cukup populer dinyanyikan oleh penyanyi Lorna Wu yang pada kala itu sedang diputarnya. Karena memiliki rasa penasaran yang kuat, terlebih dia ingin mencari keberadaan dari Tommy selaku saudara kembarnya, William kemudian menuju ke Westview untuk bertemu dengan Agatha, lalu mengajaknya untuk menelusuri Witch's Road. Sebuah jalan di mana siapapun yang bisa melewati sampai ke ujungnya, maka keinginan mereka akan dikabulkan. Mulailah William menyusup ke dalam rumah Agatha. Dia mencari barang pribadi milik penyihir tersebut sebagai syarat untuk membebaskan dari pengaruh kutukan Wanda. Sama seperti yang dijelaskan dalam buku mantra sihirnya. Sayangnya, perbuatannya ketahuan dan berakhir dengan diinterogasi.
Adegan yang ditampilkan memperlihatkan Agatha yang seolah berperan sebagai detektif sebagai efek dari sihir yang diberikan oleh Wanda. Sementara William hanya bisa mengikutinya agar Agatha tidak curiga. Hingga pada suatu momen, William memutuskan untuk membacakan mantra khusus yang bisa menyadarkan Agatha, membuatnya dikurung dalam kondisi diikat. What are you doing? Mulai dari sinilah pertemuan remaja misterius dengan Agatha kemudian bermula, hingga keduanya memutuskan untuk pergi menuju The Witch's Road. My name is William Kaplan. I'm Billy Maximoff. Kembali ke Witch's Road, William alias Billy Maximoff kemudian menghancurkan sigil yang diberikan kepadanya, karena merasa mantra tersebut sudah tidak lagi diperlukan. Sementara Agatha yang semula dilempar ke dalam lumpur, perlahan mulai keluar lalu bisa menyelamatkan diri. Penyihir itu kemudian berbicara dengan remaja dan mengaku sudah mencurigainya sejak awal mereka bertemu. Kecurigaan itu kemudian terbukti setelah Agatha menyaksikan kekuatan yang keluar, mengingatkannya dengan Wanda. Dengan sadar, Agatha kemudian menyambut Billy Maximoff, sosok yang sebelumnya sempat dijadikan tawanan oleh Agatha. It's nice to see you again, Billy. Di sini Agatha kemudian mempengaruhi William alias Billy untuk tidak menyesali perbuatannya setelah dia membunuh Jennifer dan Lilia. Penyihir itu bahkan memuji kemampuan sang remaja karena bisa mendapatkan tubuh baru untuk bertahan hidup. Sebuah kebiasaan yang sudah umum dilakukan penyihir dari waktu ke waktu. Sayangnya, Billy sudah muak dengan sifat Agatha, membuatnya berniat untuk mengakhiri perjalanannya tanpa bantuan dari wanita itu. Agatha yang tersinggung kemudian mencoba menebak apa yang sebenarnya diinginkan oleh Billy dari The Witch's Road ini. Dimulai dari menginginkan ibunya yang sudah tewas, ayahnya yang tidak lain adalah robot, hingga tebakan terakhir Agatha kemudian sangat tepat. Remaja itu berniat untuk mencari Tommy yang menurutnya saat ini berada di suatu tempat. Billy bisa merasakan keberadaan Tommy, tetapi tidak bisa menemukannya. Pada akhirnya, keduanya kemudian sepakat untuk mencari ujian berikutnya, tetapi Billy mengaku dia tidak akan pernah percaya dengan Agatha dan segala tipu muslihatnya. Billy dan Agatha kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Remaja yang penasaran kemudian menanyakan apakah benar Wanda Maximoff sudah meninggal. Is Wanda Maximoff really dead? Yes. Sementara Agatha sendiri merasa tidak yakin apakah wanita itu memang benar sudah meninggal atau belum. No. Maybe. Meskipun penasaran, remaja itu mengaku tidak tertarik untuk membangkitkan Wanda karena dia sudah memiliki ibu yang selama ini membesarkannya. Sementara tujuan utamanya menuju The Witch's Road adalah untuk bisa bertemu dengan saudara kembarnya. She's not my mom. I have a mom. Tidak berselang lama, keduanya melihat ada bangunan kastil yang berdiri megah, membuat mereka langsung mendekati tempat tersebut. Sama seperti dengan ujian sebelumnya, penampilan mereka seketika berubah mengikuti keinginan dari The Witch's Road. Sementara itu, terlihat Lilia yang tiba-tiba terjatuh dari ketinggian, di mana adegan ini nantinya akan dijelaskan seiring berjalannya cerita. Kembali ke Billy dan Agatha, ujian yang sekarang mereka hadapi berhubungan dengan kartu tarot yang biasa digunakan untuk meramal seseorang. Sang remaja mulai mengambil kartu dan membaca makna dari kartu yang diambil, namun karena kurang menguasai pembacaan kartu tarot, satu persatu pedang yang tergantung di atas mereka kemudian terjatuh, bertepatan ketika kartu yang dibaca tidak sesuai dengan ramalan yang sebenarnya. Melihat hal itu, Agatha memutuskan untuk mengambil alih, namun karena sembarangan dalam memilih kartu, langit-langit berisikan pedang yang bergelantungan kemudian mulai bergerak turun dan bersiap untuk menghimpit keduanya. Sementara itu, di sebuah terowongan bawah tanah, terlihat Lilia dan Jennifer Kale yang ternyata masih selamat. Pada momen tersebut, Jennifer mempertanyakan sikap aneh dari Lilia, di mana wanita itu sering tiba-tiba berbicara tidak jelas dan tindakan tersebut terjadi di luar kesadarannya. Lilia seolah memiliki pandangan atau pengetahuan akan sesuatu, namun wanita itu tidak bisa menguasainya. Ingatan Lilia kemudian melesat kembali ke masa lalu, tepatnya ketika dia masih menetap di wilayah Sisilia di Italia. Terlihat dirinya yang masih sangat muda, sedang bersiap untuk mempelajari kemampuan ramalannya. Lilia diminta untuk membaca ramalan dari bekas teh yang sudah diminum, guna melatih kemampuan uniknya. Setelah mendapatkan ingatan tersebut, Lilia kemudian berkata jujur kepada Jennifer bahwa ketika masih kecil, dia menjalani kehidupan secara tidak berurutan dan mengalami berbagai kilasan. Kejadian tersebut sekarang kembali terulang, namun dengan kondisi yang semakin buruk, seolah menjadi pertanda bahwa akhir dari Lilia sudah dekat. Belum selesai dia berbicara dengan Jennifer, secara mendadak Lilia sudah berada di dalam kastil begitu saja, seperti mengalami semacam pelompatan waktu.
Lilia kemudian memarahi remaja setelah penyerangan yang sempat dilakukannya, namun remaja mengakui bahwa hal itu terjadi di luar kendali karena perbuatan Agatha yang memicu luapan kemarahan darinya. Mengejutkannya, Lilia kemudian teringat bahwa pertemuan pertamanya dengan remaja itu adalah ketika acara perayaan Misfah, di mana William Kaplan meminta Lilia untuk membacakan ramalan kepadanya. Lilia juga mengakui bahwa dirinya lah yang memberikan mantra sijil kepada William. Hal itu dilakukan karena Lilia mengetahui siapa identitas remaja tersebut pada awalnya, dan juga takdir seperti apa yang akan mengubah kehidupannya di masa depan. Untuk itu, pemberian mantra sijil dirasa perlu karena Lilia percaya remaja tersebut pasti membutuhkan waktu dan juga persiapan untuk bersiap menjalani kehidupan berbeda yang tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, pedang yang tergantung mulai berjatuhan, menandakan mereka harus segera melanjutkan ujian yang berhubungan dengan ramalan kartu tarot tersebut. Namun pikiran Lilia kembali melayang jauh dan memperlihatkan ingatan di mana dirinya kembali berbicara dengan pelatih sihirnya. Lilia yang sudah melihat kilasan kejadian di masa depan mulai menceritakan bahwa dia belum menguasai kekuatan sihir sepenuhnya. 2 kali tergabung ke dalam perkumpulan penyihir Coven dan hasilnya sama-sama tidak berjalan dengan baik, membuat Lilia lebih senang menjadi penyihir yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tipuan untuk mendapatkan uang. Hingga Lilia menanyakan bagaimana cara terbaik agar bisa mengendalikan kekuatannya. Wanita tua yang melatihnya kemudian menyebutkan bahwa tugas Lilia bukanlah untuk mengendalikan kekuatannya, melainkan untuk melihat atau menyaksikan setiap pandangan yang dia dapatkan. Your task is not to control, but to see. Lompatan waktu kembali terjadi, memperlihatkan Lilia ketika masih berjalan menelusuri lorong bawah tanah. Wanita peramal itu menemukan buku sihir dari remaja yang terjatuh secara tidak sengaja. Lilia juga mengaku bahwa penglihatan yang didapatkannya ketika masih kecil ternyata bisa dihentikan jika memang dia berkehendak. Alasan dari penghentian tersebut karena Lilia selalu melihat kilasan dari kejadian yang akan datang, tapi kesemuanya selalu berakhir dengan kematian. Tepat ketika atap berisikan pedang mulai turun secara perlahan, akibat dari kecerobohan Agatha dalam memilih kartu secara sembarangan, pada momen itulah Lilia dan Jennifer kemudian menemukan jalan keluar dan keduanya bisa sampai ke dalam kastil menyusul Billy dan juga Agatha. Melihat kartu tarot yang disusun asal-asalan membuat Lilia merasa kesal. Wanita itu lantas bersiap melakukan peramalan dengan remaja yang menjadi subjek ramalannya. Awalnya semua terlihat kebingungan terkait pertanyaan apa yang bisa remaja ajukan agar mereka selamat dari ujian tersebut. Namun tepat ketika remaja itu menanyakan apakah dirinya William atau Billy, langit-langit yang semula bergerak tiba-tiba terhenti dengan sendirinya, menandakan bahwa pertanyaan tersebut adalah sebuah pertanyaan yang bagus dan sesuai dengan ujian The Witch's Road kali ini. Am I William or am I Billy? Lilia kemudian menjelaskan bagaimana cara kerja dari meja tarot yang ada di depan remaja. Jadi, susunan kartu yang akan ditaruh melambangkan sebuah safe passage atau biasa disebut sebagai jalur aman bagi remaja sebagai seorang penjelajah yang melintasi Witch's Road. Bagian tengah melambangkan remaja sebagai subjeknya, sebuah tempat untuk sesuatu yang hilang, yang menjadi alasan dari pencarian para penjelajah menuju The Witch's Road. Kemudian, masing-masing kartu dalam posisi melingkar, setiap kartunya memiliki arti tersendiri. Dimulai dari kartu yang disebut sebagai jalan di belakang, melambangkan luka yang diderita alias pelajaran yang didapat selama perjalanan. Di sampingnya adalah jalan di depan, melambangkan ruang untuk pertumbuhan dan juga penemuan. Lalu 2 kartu di bawahnya melambangkan rintangan yang harus dihadapi sebelum tujuan utama bisa tercapai, dilambangkan pada kartu terakhir yang berada di bawah. Ketika remaja tersebut sudah paham, dirinya diminta memikirkan kembali pertanyaannya, lalu diikuti dengan mengambil 1 buah kartu. Kartu yang diambil adalah The Magician alias sang penyihir, memiliki makna bahwa remaja tersebut memiliki potensi yang besar dan bisa mewujudkan setiap keinginan yang didambakan menjadi kenyataan. Kartu selanjutnya adalah The Sun alias matahari, menandakan keberuntungan, kegembiraan, dan pertemuan kembali. Namun anehnya, meskipun kartu tersebut terlihat sesuai, tetapi pedang yang tergantung tetap berjatuhan setelah setiap kartu diletakkan. Membuat Lilia merasa resah perihal apa sebenarnya yang masih kurang dari dirinya. Oleh karena itu, pikiran Lilia kembali melayang jauh dan teringat ketika berbicara dengan ahli spiritualnya. Lilia mulai mengingat kembali alasan kenapa dia bersedia mengikuti perjalanan menuju ke Witch's Road. Ketika dia menyebutkan keinginannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang, To get my power back. Wanita di depannya langsung menepis jawaban tersebut karena bukan itulah alasan yang sebenarnya. Is he gone? Where did he go? This is not the true reason.
Lilia juga mengingat kembali kematian wanita tua itu yang tidak lain ternyata adalah neneknya. Kematian semua anggota Coven-nya di masa lalu diakibatkan karena penyakit demam. Semua padangan tersebut sudah dilihatnya sebelum kejadian. Namun tetap saja, hal itu tidak mengubah fakta bahwa pikirannya kacau dan terdapat celah di dalam ingatannya. Hingga Lilia mempertanyakan kapan waktu kematiannya sendiri. Ini berhubungan dengan penglihatan akan kejadian ketika dirinya terjatuh dari ketinggian. Neneknya kemudian menyarankan bahwa Lilia harus memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki dengan baik sebelum tiba saat kematiannya. Yes. What will you do with your remaining time? Lompatan waktu kembali terulang, kali ini terjadi tepat setelah Lilia dilempar oleh remaja. Pada momen tersebut, Lilia membocorkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dimulai dari Billy, anak dari Wanda Maximoff, yang melemparkan mereka berdua agar keluar dari The Witch's Road. Billy dan Agatha menghadapi ujian bertema ramalan, dan mereka harus menemukan sebuah lemari buku sebagai jalan keluar dari terowongan. Semua potongan atau kilasan dari kejadian yang akan datang sekarang bisa dilihat secara berurutan, memaksa Lilia untuk mengatakan semuanya sebelum pikirannya kacau kembali. Bersamaan dengan itu, Salem 7 sudah mulai mendekat, menandakan keduanya harus segera bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Tidak lama setelah itu, keduanya kemudian dihadapkan dengan persimpangan jalan. Namun Lilia yang sudah bersiap untuk menghadapi ujiannya, kemudian memutuskan untuk memilih jalur terowongan bawah tanah daripada jalur kereta api yang merupakan jalan keluar dari The Witch's Road. Lilia meminta Jennifer untuk ikut serta karena dia sudah menganggap wanita itu seperti saudaranya sendiri dalam lingkaran penyihir. Mulai dari saat itulah, Lilia akhirnya bisa menyadari apa yang salah dengan dirinya. Ternyata dia sudah meramal orang yang salah, karena bukan remaja itu yang seharusnya menjadi subjeknya, melainkan karena ujian ini bertemakan ramalan, maka Lilia sendiri yang harus meramal dirinya sendiri. Lilia mulai mengambil kartu dan tidak ada pedang yang terjatuh. Kartu yang diambil adalah The Queen of Cup alias Ratu Piala, melambangkan empati, intuitif, dan suara hati yang bisa dipercaya. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai pribadi dari Lilia sendiri. Lilia kemudian menyadari hal yang hilang, yang masih membuat langit-langit bergerak turun meskipun pedangnya sudah tidak jatuh. Hal yang hilang adalah Three of Pentacles alias 3 koin bintang yang melambangkan kolaborasi, komunitas, dan suara tunggal yang menunggu untuk keselarasan. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai perkumpulan Coven yang dibutuhkan oleh setiap penyihir untuk bisa bertahan hidup, tidak terkecuali dengan Lilia sendiri. Untuk posisi jalan di belakang, Lilia mengambil kartu Kesatria Sihir yang melambangkan sebuah tindakan penuh semangat dan bertarung dengan berani. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai Alice yang sudah berkorban pada adegan sebelumnya. Untuk posisi jalan di depan, Lilia mendapatkan kartu The High Priestess alias pendeta wanita tertinggi, melambangkan seseorang dengan kekuatan spiritual yang besar tetapi tidak mampu atau tidak mau untuk menggunakannya. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai Jennifer Kale dengan ciri khas yang sama. Untuk posisi rintangan, Lilia mengambil kartu Three of Swords alias 3 bilah pedang, melambangkan patah hati, kesedihan, dan juga duka. Kartu ini bisa diibaratkan dengan perasaan Agatha ketika nyaris kehilangan remaja sama seperti adegan sebelumnya. Selanjutnya, Lilia juga mengambil kartu The Tower Reverse yang melambangkan bencana, kehancuran, dan kejatuhan mendadak, namun dalam posisi terbalik, alias sebuah bentuk transformasi yang ajaib. Dan untuk posisi terakhir yang menandakan destinasi atau tujuannya, Lilia justru kembali mendapatkan penglihatan yang menyeramkan. Tepat setelah terjatuh akibat dilempar oleh Billy, Lilia berjumpa dengan sosok misterius yang tidak lain adalah Rio Vidal. Lilia kemudian teringat dengan setiap kejadian yang melibatkan Rio, termasuk kata death yang muncul ketika mereka bermain papan permainan pemanggilan arwah. Di sini Lilia akhirnya menyadari bahwa Rio adalah jelmaan dari entitas mengerikan yang dikenal sebagai Lady Death. Sama seperti dengan kartu terakhir yang menjadi tujuan atau destinasinya yang tidak lain adalah death atau kematian. Waktu mereka semakin berkurang, namun beruntungnya kartu terakhir berhasil ditempatkan, tepat sebelum langit-langit berisikan pedang menghimpit tubuh mereka semua. Pada akhirnya, ujian kali ini berhasil dilewati, namun sekarang mereka semua mengetahui bahwa Rio Vidal adalah jelmaan dari sosok yang dikenal sebagai Lady Death. Menyedihkannya, Lilia mempersilahkan semua orang untuk pergi duluan, sementara dirinya memutuskan untuk tinggal. Ternyata, Lilia berniat mengalihkan perhatian dari Salem 7 yang sudah mendekati para penyihir Coven. Wanita itu mengetahui bahwa ujian yang sudah diselesaikan tidak boleh dirubah, atau jika tidak, kejadian yang buruk akan terjadi. Oleh karena itu, Lilia memutar kartu menara terbalik, membuat lokasi yang mereka tempati juga berubah menjadi terbalik.
Karena gravitasi yang berlawanan, Lilia berhasil menghabisi Salem 7 dengan memanfaatkan langit-langit yang dipenuhi dengan pedang. Menyedihkannya, dirinya juga terjatuh, dan kejadian ini kemudian bisa menjelaskan apa maksud dari penglihatan adegan terjatuh yang sebelumnya sempat dirasakan beberapa waktu sebelumnya. Adegan kemudian beralih memperlihatkan Lilia muda yang bersiap untuk melatih kemampuan sihirnya bersama dengan neneknya sebagai pemandunya. Dari adegan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Lilia di masa lalu sudah bersiap untuk membulatkan tekadnya dan memulai perjalanannya sebagai seorang penyihir ahli ramalan. Kelak, jauh di masa depan yang akan datang, pada akhirnya dia akan menjemput kematian dengan berkorban demi menyelamatkan rekan-rekan Coven-nya. Lilia yang sudah memahami takdir yang akan dijalani terlihat memantapkan diri dan bersedia untuk memulai takdir besarnya daripada mengabaikannya. Adegan kemudian memperlihatkan Rio Vidal alias Death yang menyapa arwah dari Alice. Penyihir itu belum bisa menerima kematiannya karena menurutnya durasi hidup yang didapatkannya sangatlah pendek. Rasa keberatan atas kematiannya semakin didukung dengan fakta bahwa Alice baru saja mematahkan kutukan turun-temurun yang sempat menyerang keluarganya, tepat setelah berhasil melewati salah satu ujian yang diberikan oleh Witch's Road. Atas dasar itulah, Alice beranggapan bahwa kehidupan barunya seharusnya baru akan dimulai. Namun, Rio menepis perkataan tersebut dan menyebutkan bahwa Alice adalah seorang protection witch alias penyihir perlindungan. Seorang penyihir yang memang ditakdirkan untuk gugur dalam usaha melindungi penyihir lain. You're a protection witch. You died protecting someone. Mendengar perkataan seperti itu, Alice kemudian terdiam dan meskipun merasa sangat berat hati untuk menerima kematiannya, penyihir baik itu hanya bisa tunduk dengan ajakan Rio yang membawanya pergi menuju suatu dimensi. Sementara itu, pengorbanan yang dilakukan oleh Lilia ternyata sangat disayangkan oleh Jennifer Kale, membuat wanita itu menangisi kepergian dari rekan terdekatnya. Jennifer kemudian menceritakan semuanya, termasuk identitas dari Rio Vidal yang ternyata adalah perwujudan dari entitas bernama Lady Death. Wanita itu dikenal sebagai Green Witch alias penyihir hijau, di mana warna hijau sangat erat hubungannya dengan siklus makhluk hidup, identik dengan pertumbuhan dan pembusukan dalam sebuah aliran secara terus-menerus. Fakta bahwa Death menjadi mantan kekasih dari Agatha kemudian semakin masuk akal, karena setiap perbuatan keji yang Agatha lakukan pasti mengundang banyak kematian dari orang-orang di sekitarnya. Kembali ke jalan penyihir, Agatha dihadapkan dengan Rio Vidal yang sudah menghadangnya. Keduanya mulai berbicara dan Rio senang karena Agatha berhasil membawakan sejumlah mayat dimulai dari Alice, Lilia hingga Salem 7 seperti yang sudah dijanjikan kepada Rio. Namun Rio masih mencurigai gelagat dari Agatha yang memilih menjauhkannya dari remaja, karena Rio menganggap anak itu sebagai sebuah anomali yang mengacaukan keseimbangan sakral. He is disrupting the sacred balance. Perbuatan Agatha yang seolah melindungi remaja, padahal dia adalah anak dari wanita lain, membuat Rio menjadi kesal. Bahkan dia membahas mengenai anak kandung Agatha sendiri yang sudah lama meninggal. Rio juga menanyakan alasan kenapa Agatha membiarkan rumor tentang pertukaran anaknya dengan Darkhold kemudian dipercayai oleh banyak orang. Anggapan yang salah itu sengaja Agatha biarkan karena kenyataan yang sebenarnya dianggap terlalu mengerikan. Keduanya kemudian membahas mengenai alasan dari keikutsertaan Billy ke dalam perjalanan The Witch's Road. Remaja itu menginginkan pertemuan dengan saudara kembarnya, di mana hal tersebut dianggap sebagai sebuah tujuan yang terlarang oleh Rio Vidal. Alasannya karena kembaran Billy belum eksis di kehidupan untuk saat ini. His brother isn't out there. Not yet anyway. Dan jika Billy ingin mencuri kehidupan kedua untuk Tommy, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, hal seperti itu sejatinya tidak boleh dilakukan. Sehingga langkah terbaik yang harus dipilih adalah mengamankan remaja tersebut agar tidak bisa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke ujung The Witch's Road, lalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini Agatha kemudian menyadari bahwa Rio sangat menginginkan remaja tersebut, tapi dia tidak bisa membunuhnya secara langsung. Karena jika sampai dibunuh, Billy akan kembali bereinkarnasi dan Rio pasti akan kehilangan remaja tersebut. If Billy is killed, he'll reincarnate again and then you'll lose him. Pada akhirnya, Agatha dan Rio Vidal kemudian membuat kesepakatan, di mana Agatha berjanji akan membawa Billy sampai ke ujung The Witch's Road, lalu remaja itu kemudian diserahkan kepada Rio dengan imbalan sosok jelmaan dari Death tersebut, kemudian dilarang mendekati Agatha untuk selama-lamanya. Keduanya kemudian setuju, dan meskipun menjauhi Agatha adalah hal yang cukup berat bagi Rio, namun penyihir hijau itu kemudian mengiyakan lalu pergi meninggalkan Agatha. Billy dan Jennifer kemudian bertemu dengan Agatha. Mereka bersiap untuk ujian terakhir yang sebenarnya dikhususkan untuk penyihir hijau.
Namun karena Rio yang menghilang, bagaimanapun mereka yang tersisa harus tetap optimis untuk bisa menyelesaikan ujian tersebut. Di tengah perjalanan, Agatha kemudian terjatuh setelah kakinya mengenai sepatu yang terpajang di tengah jalan. Ini menandakan bahwa mereka sudah kembali ke titik awal, tepat sebelum semua ujian dimulai. Dan The Witch's Road ternyata adalah rute yang berbentuk lingkaran. Semua merasa heran karena jalan tersebut ternyata tidak memiliki ujung. Dan jikapun sudah sampai di ujungnya, yang mana adalah titik awal perjalanan mereka, kenapa keinginan mereka masih belum dikabulkan? Di tengah rasa kebingungan dan kekecewaan, Agatha berniat untuk kembali menelusuri jalan tersebut untuk kedua kalinya. Tetapi Jennifer menolak karena dia tidak ingin mengalami pengalaman buruk yang sebelumnya sempat dirasakannya. Melihat sepatu yang dilepas sebagai tanda untuk menghormati Witch's Road, sang remaja kemudian memiliki gagasan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mengingat The Witch's Road yang memberikan ujian mengerikan, bahkan sampai merenggut nyawa dari orang-orang, maka remaja itu tidak lagi menghormati jalan para penyihir, membuatnya dengan mantap memakai kembali sepatunya dari yang semula dilepasnya. Dan setelah dipakai, Billy kemudian tiba-tiba keluar dari dalam kantung jenazah. Hal yang sama juga terjadi dengan Agatha dan Jennifer yang kemudian datang menyusul Billy. Ketiganya mulai mencari petunjuk untuk bisa menyelesaikan ujian tersebut, lalu bisa melarikan diri dari The Witch's Road. Hitung mundur kemudian terjadi, ditandai dengan pancaran lampu di atas mereka yang mulai redup satu persatu mengikuti durasi ujiannya. Mereka juga menemukan barang pribadi yang diamankan, mirip seperti barang bukti. Namun barang tersebut sudah dalam kondisi tidak sempurna. Di sini mereka mulai berpikir, sementara Jennifer kemudian berjanji untuk melindungi keduanya. Karena sebelumnya dia sudah gagal dalam melindungi Alice dan juga Lilia. Niat baik yang disebutkan oleh Jennifer membuat Billy teringat bahwa sebelumnya Jennifer sudah pernah melindungi nyawa keduanya, bertepatan ketika membuat ramuan penyembuh ketika mereka semua mengkonsumsi racun. Sehingga meskipun tidak memiliki kekuatan sihir akibat disita oleh pendeta di masa lalu, Jennifer terbukti bisa melindungi rekannya. Namun, karena melihat gelagat aneh dari Agatha, Jennifer kemudian sadar bahwa kekuatannya tidak pernah disita oleh pria yang membenci penyihir di masa lalu. Melainkan, kekuatan tersebut ternyata dibelenggu oleh Agatha. Fakta ini membuat Jennifer merasa marah, terlebih Agatha yang kemudian mengakui perbuatannya, di mana dia memang pernah mengikat kekuatan sihir milik seseorang, tepatnya pada tahun 1920-an. Hal itu dilakukan atas perintah dari seorang pria, dan Agatha mau melakukannya semata-mata karena dia butuh uang. Mengetahui kekuatannya yang dibelenggu selama 100 tahun, membuat Jennifer melakukan ritual paksa memanfaatkan ikatan rambut dari Agatha untuk kemudian mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah ritual selesai, Jennifer merasakan kekuatannya kembali, sebuah hal yang selama ini dipisahkan darinya. Dan sesuai dengan keinginan Jennifer, dibalik keikutsertaannya dalam perjalanan ini, tepat setelah mendapatkan kekuatannya kembali, Jennifer kemudian menghilang begitu saja. Atau bisa dikatakan, sekarang dia sudah kembali bersama dengan keinginan yang sudah terpenuhi. Waktu terus berjalan dengan menyisakan dua anggota yang masih berada di sana. Agatha kemudian mengatakan langsung ke intinya, di mana dia membutuhkan kekuatan sihir, sementara Billy diketahui memilikinya. Agatha memaksa Billy untuk memberikan kekuatan sihirnya, namun remaja itu menolak karena sadar kekuatannya akan diserap habis, membuat Agatha menyelesaikan perjalanannya dengan mudah, sementara dirinya tewas membusuk sendirian. Demi meyakinkan remaja tersebut, Agatha kemudian mengajaknya untuk mencari keberadaan dari Tommy, sama seperti yang menjadi keinginannya selama ini. Mengulangi perkataannya dengan Rio, Agatha kemudian menyebutkan bahwa untuk saat ini, kembaran Billy belum bisa ditemukan, karena sosoknya belum mendapatkan tubuh baru untuk bisa ditinggali. Oleh karena itu, Agatha mengajak Billy agar mencarikan kehidupan lain, dengan tujuan supaya saudaranya bisa kembali hidup serupa dengan dirinya. Inilah hal yang ditakutkan oleh Rio. Billy dikenal bisa memanipulasi kehidupan, dan hal yang berhubungan dengan menghidupkan seseorang dari kematian secara paksa pasti membuat keseimbangan sakral menjadi tidak beraturan. Ritual kemudian dilakukan. Billy diminta mengingat momen terakhirnya sebelum berpisah dengan saudara kembarnya. Billy lantas mengingat momen ketika dirinya bersiap untuk tidur. Agatha juga membantu mengingatkan dan menjaga fokus dari Billy agar ingatannya tidak kemana-mana. Tepat ketika Wanda mulai menghapus dunia ciptaannya, pada saat itulah Billy mulai kehilangan suara dari saudara kembarnya. Namun meski begitu, Agatha masih meminta remaja tersebut untuk terus mencari suaranya lebih dalam dan semakin dalam sedalam mengingat kenangan dan perasaan ketika bersama dengan saudaranya. Perlahan namun pasti, Billy menemukan seorang remaja yang sedang dibully dengan cara didorong paksa hingga terjatuh ke dalam kolam. Kondisi remaja tersebut sangat memprihatinkan karena diketahui dia tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga dan orang terdekatnya.
Namun Billy masih ragu apakah perbuatannya dalam merubah kehidupan dari remaja itu lalu diganti dengan Tommy adalah sebuah pilihan terbaik atau malah sebaliknya. Pada akhirnya, Billy kemudian menghilang dari lokasi ujian, meninggalkan Agatha sendirian, seolah menandakan remaja tersebut sudah berhasil mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Agatha yang sendirian kemudian membuka bros miliknya, hingga dia menyadari ada benih tanaman dandelion di balik potongan rambut yang tersimpan di sana. Melihat retakan hasil energi yang dikeluarkan oleh Billy menunjukkan permukaan tanah di bawahnya, Agatha lantas membasahi benih tersebut dengan air matanya, lalu memutuskan untuk menanamnya. Hal ini sengaja dilakukan karena dia teringat bahwa di balik kematian pasti akan ada kehidupan. Out of death. Tepat mendekati durasinya habis, tanaman baru kemudian muncul, dan lokasi yang ditempati Agatha kemudian runtuh secara tiba-tiba, memaksanya untuk keluar agar menyelamatkan diri. Ketika dia keluar, kondisi Westview terlihat sangat mencekam. Hal yang sama juga dirasakan oleh penduduk asli yang tinggal di sana. Rupanya, semua ini adalah ulah dari Rio Vidal yang merasa marah karena Agatha melepaskan sang remaja, bukannya menyerahkannya. Sebagai gantinya, Rio akan membawakan kematian untuk Agatha. Sementara Agatha sendiri belum mendapatkan kekuatannya, meskipun ujian terakhirnya sudah berhasil diselesaikan. Siksaan demi siksaan terus dilakukan oleh Rio Vidal sebelum berniat untuk membawa Agatha menuju ke alam kematian. Dalam kondisi yang sangat terdesak, beruntungnya remaja kemudian datang, lengkap dengan mengenakan kostum ikoniknya. Billy Maximoff ternyata tidak melupakan Agatha, sosok yang sebelumnya sudah membantunya. Sekarang dia datang dengan menunjukkan potensi sepenuhnya sebagai seorang pahlawan super yang dikenal sebagai Wiccan. Dengan penuh kesadaran, remaja tersebut kemudian menyerang Agatha dengan kekuatan sihirnya. Namun sebelumnya dia meminta agar Agatha tidak menguras habis kekuatannya. Don't take it all. Dengan cara ini, remaja tersebut berhasil memberikan sedikit kekuatannya untuk mengembalikan kekuatan sihir Agatha yang sebelumnya hilang. Setelah kekuatannya kembali, Agatha memutus aliran sihir dari Billy Maximoff. Keduanya terlibat ke dalam pertarungan, namun tetap saja Rio Vidal sangat susah untuk dikalahkan. Agatha bahkan mengatakan apapun yang mereka lakukan akan berakhir sia-sia karena salah satu di antara mereka pasti akan terbunuh dan dihampiri oleh kematian. Akhirnya, Billy memutuskan untuk menyerahkan dirinya sebagai pilihan agar Agatha bisa diselamatkan. I'll go with you. That's my choice. Take me. Namun, tepat sebelum Agatha pergi, Billy memanfaatkan kekuatan pikirannya untuk menyadarkan Agatha dengan mengingatkannya akan keputusan yang sebelumnya sempat dilakukan kepada anaknya. Is this how Nikki died? Hal itu membuat Agatha tersadar bahwa dia tidak seharusnya mengorbankan orang lain kepada kematian, melainkan dirinya sendiri yang harus menghadapi kematian. Oleh karena itu, Agatha mendekati Rio Vidal. Agatha kemudian mencium kematian dan perlahan tewas membusuk menandakan dia tidak lari menghindari kematian. Billy hanya bisa terdiam setelah menyaksikan tubuh Agatha yang membusuk dengan cepat, bahkan langsung ditumbuhi tanaman seperti sudah terurai dalam waktu yang lama. Dengan tewasnya Agatha, sekarang Billy terbebas dari incaran Rio Vidal. Namun kematian Agatha ternyata sangat menghancurkan perasaannya. Dengan disaksikan oleh banyak penduduk Westview, Billy berjalan pergi meninggalkan kediaman Agatha. Setelah sampai di rumah, orang tua remaja langsung menyambutnya. Mereka khawatir dengan kondisi anaknya yang luka-luka. Terlebih anak itu sudah menghilang tanpa kabar selama 24 jam lamanya. Namun Billy tidak menghiraukan kekhawatiran orang tuanya, lalu memutuskan untuk membersihkan diri. Setibanya di kamar, Billy kemudian kembali teringat akan semua hal yang sudah dialaminya, bertepatan ketika menyaksikan sejumlah ornamen dan hiasan yang terpajang di kamarnya. Hampir semua hal yang dilihatnya mengarah pada kenangan saat bersama dengan Coven, terlebih dengan Agatha. Hingga remaja itu kemudian menyadari bahwa semua yang sudah terjadi adalah hasil dari perbuatannya, mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengatur bagaimana The Witch's Road bisa terjadi. It was me. Bertepatan dengan itu, Billy kemudian menyadari ada suara tertawa dari wanita yang sangat familiar, dan suara itu kemudian mengejutkannya.
kembali pada tahun 1750 atau 57 tahun setelah Agatha menghabisi ibu dan rekan sesama penyihirnya. Terlihat Agatha yang berada di daerah New England, dia sedang mengandung dan terlihat berlari dengan tergesa-gesa. Pelariannya kemudian terhenti tepat setelah dia merasakan bahwa anak yang dikandungnya akan segera keluar. Bertepatan dengan itu, muncullah Rio Vidal, perwujudan dari maut alias kematian. Dia datang untuk mencabut nyawa dari bayi yang akan dilahirkan oleh Agatha. Namun karena sangat menyayangi anaknya, sebagai seorang ibu, jelas Agatha menolak untuk menyerahkan anak tersebut. Please let him live. Please, my love. Please. Rio yang mencintai Agatha kemudian menjadi luluh dan bersedia memberikan sedikit kelonggaran waktu agar Agatha bisa hidup bersama dengan anaknya. Tentunya, perlakuan spesial ini bisa Agatha dapatkan mengingat Rio yang sempat menjadi kekasihnya. Jadi meskipun anak yang Agatha kandung seharusnya meninggal bahkan beberapa saat sebelum dilahirkan, kematian anak itu bisa sedikit ditunda. Sayangnya, Rio tidak menjelaskan secara lengkap berapa lama durasi yang dia berikan hingga tiba waktu kematian. I can offer only time. Tidak berselang lama, anak yang Agatha kandung kemudian terlahir. Bayi laki-laki itu tercipta bukan dari mantra maupun kekuatan sihir. Dia tercipta secara alami atau bisa dikatakan terbuat dari alam. I spoke no spell. I said no incantation. Maka dari itu, Agatha memberinya nama Nicholas Scratch alias Nicky, anak yang terlahir secara alami. You I made from scratch. Sebagai seorang ibu, Agatha terlihat sangat bersyukur dan merasa senang karena bisa dipertemukan dengan bayi kecilnya. Padahal seharusnya bayi tersebut akan terlahir dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tidak berselang lama, Agatha yang melanjutkan perjalanan kemudian bertemu dengan sekawanan penyihir yang sedang beristirahat di tengah hutan. Merasa kasihan dengan Agatha dan anaknya yang menangis, seorang penyihir kemudian membuka mantra pembatas, memberikan akses masuk kepada Agatha. Sayangnya, Agatha yang licik justru menyerap kekuatan sihir dari setiap penyihir malang yang tidak tahu apa-apa. Agatha terobsesi dengan kekuatan penyihir lain untuk menjadi semakin kuat dengan harapan bisa menghalau datangnya kematian yang bisa kapan saja menjemput anak laki-lakinya. 6 tahun kemudian berlalu dengan Agatha yang masih terobsesi dengan menyerap habis kekuatan sihir milik orang lain. Agatha bahkan memanfaatkan anaknya untuk melakukan tindakan pencurian, dan ketika ada penyihir yang mengejarnya, tanpa sepengetahuan orang lain, penyihir tersebut akan diserap habis kekuatannya tepat setelah mereka memberikan serangan. Menariknya, Agatha bahkan masih menyimpan lonceng hasil curian anaknya untuk kemudian dipakai selama ritual membuka gerbang The Witch's Road. Menandakan meskipun ratusan tahun sudah berlalu, namun Agatha masih menjaga benda yang berhubungan dengan anaknya. Pada suatu ketika, Nicky juga sempat menanyakan apa alasan dibalik penyerangan yang dilakukan oleh ibunya kepada penyihir lain. Dengan singkat, wanita itu menjawab, penyerangan yang dilakukannya bertujuan untuk menyelamatkan diri dan bertahan hidup. Sebuah jawaban yang sengaja diutarakan guna menutupi fakta yang sebenarnya. Nah, sebagai seorang anak yang periang, Nicky kecil dikenal sering bersenandung guna mengusir kebosanan ketika menelusuri hutan untuk sampai ke pedesaan. Lagu yang dinyanyikan memiliki lirik dan nada yang terdengar mirip dengan balada The Witch's Road yang sudah sangat populer. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa sosok pertama yang menciptakan lagu tersebut tidak lain adalah Nicholas Scratch, dibantu dengan Agatha untuk mengisi setiap bait lirik yang belum sesuai, hingga kemudian diaransemen ulang mengikuti perkembangan zaman. Agatha juga menjelaskan kepada anaknya bahwa dia adalah seorang penyihir yang bisa memanfaatkan mantra, bisa menciptakan ilusi, bisa memindahkan objek sesuai dengan keinginannya, bahkan bisa mengendalikan pikiran yang lemah milik seseorang. Namun, ada hal yang tidak bisa Agatha lakukan. Ya, Agatha tidak bisa menyembuhkan anaknya, tidak bisa meramal kejadian yang akan datang, dan juga tidak bisa menjauhkan anak laki-lakinya dari sesuatu yang akan datang. I cannot protect you from what's coming, but I cannot heal you. Agatha terlihat sangat bersedih ketika teringat dia tidak bisa mengetahui kapan kebersamaan dengan anaknya akan berakhir. Ditambah kondisi anaknya yang sedang mengidap suatu penyakit, dibuktikan dengan wajah pucat dan kantung mata berwarna gelap, seperti menandakan bahwa anak kecil itu saat ini sedang bertarung melawan penyakitnya. Tepat setelah lagu The Witch's Road sempurna, Agatha meminta anaknya untuk kemudian tampil di dalam sebuah bar.
Dengan cara ini, Agatha bisa mendapatkan sedikit uang untuk bisa bertahan hidup. Namun karena kondisinya yang sekarang mulai melemah, tepat setelah selesai menyanyikan lagu, Nikki kecil memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya. Malam harinya, ibu dan anak itu kemudian beristirahat. Mereka menyanyikan lagu The Witch's Road bersama-sama, dan Nikki juga berjanji untuk mau membantu ibunya lagi dalam membunuh penyihir lain esok harinya. I promise. We can kill more witches tomorrow. Keduanya bersiap untuk tidur, dan dari sorot matanya, terlihat Agatha yang sangat mencintai anak semata wayangnya. Wanita itu tidak ingin dipisahkan darinya. Di tengah malam, sosok kematian kemudian datang. Dia membangunkan Nikki kecil dan memerintahkannya untuk memberikan ciuman perpisahan kepada ibunya. Arwah dari anak kecil itu kemudian dibawa pergi menuju ke alam lain oleh sosok kematian tersebut. Pagi harinya, Agatha kemudian terbangun dan menemukan anaknya yang sudah tidak lagi bernyawa. Ternyata lagu yang dinyanyikan semalam adalah lagu terakhir mereka. Bahkan Nikki tidak bisa menepati janjinya untuk membantu membunuh penyihir esok hari. Dalam kesedihannya, Agatha meminta agar waktu bersama anaknya bisa diperpanjang. Namun tetap saja, kematian sudah mendapatkannya. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa Agatha seolah menutupi fakta di balik kematian anaknya yang sebenarnya. Dan wanita itu lebih senang ketika orang-orang mempercayai rumor di mana Agatha menukarkan anaknya sendiri dengan Darkhold. Sejatinya, Agatha merasa malu dan juga merasa bersalah tentang apa yang sudah terjadi kepadanya. Bayangkan saja, dia jatuh cinta kepada sosok perwujudan dari kematian. Tetapi dia sendiri tidak mampu untuk menghentikan kematian yang kemudian mendatangi anaknya. Sebuah fakta yang terlihat sangat menyedihkan. Menariknya, lagu The Witch's Road yang dinyanyikan oleh Nikki kemudian tersebar secara luas. Lirik yang mengisahkan siapapun akan mendapatkan keinginan mereka setelah berhasil melewati ujung jalannya, membuat sejumlah penyihir merasa penasaran. Tepat setelah Agatha menghibur diri dengan bernyanyi di dekat pusara anaknya, ada penyihir muda yang kemudian mendengar dan meminta untuk diantar menuju The Witch's Road. Melihat hal itu, sifat jahat dari Agatha kemudian bangkit. Dia menyusun rencana dan memanfaatkan mitos mengenai The Witch's Road untuk memperdaya setiap penyihir yang ditemuinya. Wanita itu kemudian mengumpulkan penyihir untuk membentuk perkumpulan Coven dengan tujuan hanya untuk diserap kekuatannya. Dan tindakan ini terus-menerus dilakukan melewati zaman demi zaman dan masa demi masa. Agatha seakan tidak pernah puas dan terus berusaha untuk mendapatkan kekuatan dari penyihir lain. Pada akhirnya, semua semakin terjelaskan di mana niat awal Agatha untuk membentuk Coven di masa sekarang, lalu bersama-sama menelusuri The Witch's Road. Sejatinya, semua itu hanyalah tipu daya semata. Tentunya agar Agatha bisa menyerap habis kekuatan dari Lilia, Jennifer, Alice, dan yang lainnya. Sama seperti kebiasaan yang sering dilakukannya dari masa ke masa. Hanya saja, untuk kali ini penyerapan energi yang direncanakan tentunya bertujuan untuk bisa mendapatkan kembali kekuatan sihir yang sudah dihilangkan dari tubuhnya. Namun karena anggota Coven modern yang lebih cerdas, mereka bisa menahan diri untuk tidak menyerang Agatha dengan kekuatan sihir mereka. Hal ini kemudian terlihat masuk akal dengan perintah Agatha untuk meminta Billy berjaga di luar rumah, sementara ritual pembukaan gerbang sedang dilaksanakan. Agatha yang menganggap remaja itu sudah seperti anaknya sendiri, tentunya tidak rela jika sampai anak itu harus mengetahui bahwa Agatha adalah seorang penyihir jahat yang akan menyerap habis kekuatan semua orang di sana. Hingga ketika gerbang The Witch's Road kemudian tercipta, Agatha sendiri terlihat menunjukkan ekspresi keheranan. Karena kebohongan yang sudah dijalankan selama ratusan tahun lamanya, sekarang malah bisa menjadi kenyataan. Agatha sendiri kemudian berakting seolah-olah sudah pernah melewati jalan tersebut. Ini dikarenakan dia yang terbiasa berjalan menelusuri hutan bersama dengan mendiang anaknya di masa lalu. Jadi dia berpura-pura mengetahui setiap rintangan yang ada di dalamnya, padahal sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dan jika kalian sadar, inilah alasan kenapa Agatha mendekati Wanda selama kisah WandaVision berlangsung. Agatha gemar menyerap kekuatan dari semua penyihir yang dijumpainya, dengan tujuan agar bisa mendapatkan kembali anaknya, juga menjauhkannya dari kematian. Namun semua yang dilakukannya tidak pernah membuahkan hasil. Hingga ketika dirinya menemukan keanehan yang berasal dari anomali di dalam kota kecil Westview. Agatha kemudian menginginkan Chaos Magic yang dimiliki oleh Scarlet Witch, untuk kemudian bisa menghidupkan kembali anak laki-lakinya. Semua itu kemudian terlihat jelas dan menjadikan serial Agatha All Along ini sebagai sequel atau spin-off yang terhubung langsung dengan WandaVision bahkan sebelum serial tersebut dikisahkan.
Kembali ke masa sekarang, siapa sangka Agatha yang sudah tewas sekarang menjelma menjadi hantu. Pada momen inilah semuanya kemudian terungkap. The Witch's Road sebenarnya adalah mitos. Lagu untuk ritualnya adalah karangan dari Agatha dan anaknya. Tapi Billy adalah sosok yang bertanggung jawab dalam merealisasikannya. Ini bisa diibaratkan seperti chaos magic ciptaan Wanda, yang bisa membuatnya menciptakan atau memanipulasi sesuatu sesuka hatinya. Kekuatan yang dimiliki oleh remaja itu membuatnya bisa menciptakan sesuatu juga serupa dengan ibunya. Hanya saja kekuatan dari Billy terlihat lebih aman, tidak separah belenggu yang diperbuat oleh Wanda. Tapi karena pikiran yang masih kacau, Billy dengan tubuh William Kaplan membuatnya tidak bisa mencerna semuanya dengan matang. Sehingga dia tidak menyadari bahwa sedari awal, jalan penyihir adalah ciptaannya sendiri dan didukung dengan mitos yang selama ratusan tahun menyertai Agatha dengan lagu ciptaannya. Akan tetapi, fakta tersebut justru membuat Billy dihantui rasa bersalah. Dia sudah menciptakan jalan penyihir, maka dia juga yang harus bertanggung jawab di balik kematian para penyihir Coven yang melakukan perjalanan bersamanya. Namun Agatha berusaha menenangkannya, karena dari sekian penyihir yang terbunuh, setidaknya masih ada Jennifer Kale yang selamat dan bahkan mendapatkan kekuatan sihirnya kembali. Agatha bahkan menambahkan, jika Billy sudah memantapkan diri untuk menjadi seorang penyihir, maka dia harus bisa membiasakan diri dengan setiap kematian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Namun, karena tidak mau disamakan dengan sifat Agatha yang tidak pernah menganggap nyawa seseorang sebagai sebuah hal yang penting, Billy yang marah lantas kembali menuju kediaman wanita penyihir yang sekarang menjadi hantu itu. Billy mempersiapkan ritual khusus dengan tujuan untuk melenyapkan Agatha dari dunia manusia dan mengembalikannya bersama dengan Rio di alam kematian. Ini lantaran sifat Agatha yang tidak bisa berubah, meskipun sudah menjadi hantu, tapi sifat buruk Agatha masih tetap mengganggu. Pada akhirnya, Agatha kemudian resah dan terlihat ketakutan. Dia bahkan menghentikan ritual pengusiran dengan menyerang Bros yang menjadi benda terdekat semasa hidupnya. I can't face him! Pada momen ini, alasan Agatha menjadi hantu kemudian terjelaskan. Agatha menolak menetap di alam kematian karena dia tidak berani untuk bertemu dengan Nicholas Cage. Selain itu, keberadaan Billy mengingatkannya dengan anaknya dalam beberapa aspek. Salah satunya bagaimana cara Billy berbicara. Inilah yang membuat Agatha merasa lebih pantas untuk menjelma menjadi hantu daripada meninggalkan Billy dan bertemu dengan anaknya. Singkat cerita, remaja itu sudah bisa menerima Agatha dengan sifat dan kondisi fisiknya yang seperti itu. Billy juga menutup akses menuju The Witch's Road dan menggantinya menjadi semacam pusara atau tempat penghormatan untuk rekan penyihirnya yang sudah meninggal dunia. Sekarang, Billy dan Agatha sepakat untuk menjadi sebuah tim. Keduanya bersiap memulai petualangan yang baru karena Agatha berjanji akan terfokus untuk menjadi arwah pemandu. Sosok yang akan membimbing Billy Maximoff alias Wiccan dalam menghadapi setiap rintangan yang akan datang. Dan yang paling penting, Agatha akan membantu usaha remaja itu dalam mencari saudara kembarnya, Tommy Maximoff. Hanya saja, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan. Jika Agatha tidak menukar anaknya untuk mendapatkan kitab Darkhold yang terlarang, lantas dari mana penyihir itu bisa mendapatkannya? Dan itulah penjelasan alur serial Agatha All Along season pertama secara detail dan juga lengkap. Semoga dengan menyaksikan video ini, pemahaman kalian semakin bertambah dan tidak lagi bingung ketika nantinya ada tayangan baru yang berhubungan dengan serial ini. Seperti tradisi kita sebelum-sebelumnya, silakan tulis "Min aku nonton sampai selesai" untuk membuktikan bahwa kalian benar menyaksikan video ini sampai selesai sehingga tidak ada satupun penjelasan yang terlewatkan. Demikian video ini kami buat, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, silakan request untuk tayangan apa yang menarik dibuatkan video penjelasan alurnya. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.